was people pleaser. Yeah. Berarti dulunya nih people pleaser. Karena menurut gue ini kayak sebuah pengakuan yang berani banget sih. Kayaknya pas gue ngerasa kok kayaknya gue susah banget bilang enggak ya. Gak cuma our light tapi our darkness juga tahu banget. Betul. Seneng cuman sebentar, abis itu ganti lagi sedih. Jadi gak usah terlalu attach. Ya. Dan semakin lo bisa nemuin itu dengan lebih spesifik, semakin mudah lo overcome itu. Iya benar. Somehow gue menganggap kalau itu adalah kunci kebahagiaan hidup tuh. Ketika lo udah bisa being authentic gitu. Kenapa namanya keputusan gitu? Karena emang harus ada yang diputus. Proses memberi dan menerima itu hanya bisa berjalan kalau yang menerima itu gak cuman pasif gitu. Ternyata dia juga harus aktif. Padahal ketika orang memuji lo, itu dia lagi ngasih energi positif sebenarnya. Bener. Itu ngebantu sih menurut gue untuk mengatasi yang namanya kegagalan gitu. Ya. Gagal apanya nih? Orang intentionnya masih ada. Hello, welcome back to Anthem, Andari and the Theater of the Mind. Seneng banget kali ini kembali ngebahas Healing Anthem barengan temenku dari zaman kuliah, yaitu Stephanie Mamonto. Hello. Ketawanya lepas banget. Iya. Udah lama banget gak ketemu. Sekalinya ketemu ternyata udah rilis buku nih. Wow, congratulations ya nih. Gila, gue bangga banget lo udah merilis sebuah buku. Apalagi dari halaman pertama tuh udah kayak sebuah statement banget gitu. Jadi nih ya, salah satu healing favorit gue itu adalah baca buku. Ya, dan kadang buku fisik, kadang buku digital juga gitu. Tapi jujur gue tuh lebih seneng baca buku dari yang buku fisik gitu, karena kan bisa dipegang, bisa dibolak-balik apa segala macam, dan kayak nggak ada polusi cahaya gitu. Polusi cahaya deh. Dan terakhir gue baca buku fisik yang sampai kayak serius banget itu adalah buku Human Design dari Jenna Zhou. Dan itu tuh gue beli di airport, terus gue kayak seru aja gitu, Human Design dari tanggal lahir lo, jam lahir lo jadi tahu Human Design lo apa gitu. Dan itu kan ada berbagai elemen ya, kayak tipe lo tuh apa, terus kayak gift lo di dunia ini tuh apa, gitu. Jadi ketahuan dari situ. Dan yang terakhir nih yang gue baca itu adalah bukunya Stephanie Mamonto, aka Nini. Kita manggilnya tuh Nini ya. Panggilan lo masih sama kan ya? Udah berubah? Masih sama ya. Cuma Instagramnya tuh Nanini Mamonto gitu ya. Nah, judul bukunya ini adalah Let Me Give You Hug. Nah, seperti ini bukunya tuh. Seneng banget tiba-tiba waktu itu dikirimin ya kan. Terus gue baca-baca, ternyata serelate itu sama yang suka gue bahas di podcast. Cerita dong nih, kapan buku ini rilis? Baru sih awal tahun ini rilisnya gitu. Oke, terus berapa lama nih proses lo ngerancang buku ini sampai akhirnya jadi gitu? Ini buku pertama lo ya? Iya, buku pertama. Luar biasa loh. Biasa pengalaman yang pertama kan lumayan challenging tuh. Iya, gimana prosesnya? Akhirnya bisa lahir. Ngedennya berapa lama nih Bun? Bertahun-tahun. Sumpah? Iya. Jadi sebenarnya rencana ngobrol-ngobrolnya itu sama editor udah dari tahun 2019. Sebelum pandemi bahkan. Iya. Terus habis itu di situ tuh udah ada rancangan besarnya lah, temanya apa, terus juga frameworknya, tema-tema subtemanya gitu udah ada sebenarnya dari tahun 2019. Cuma untuk menuliskan itu tuh kayak butuh proses yang panjang sampai harus ngelewatin pandemi dulu. Oke, huruf pertama yang lo ketik ya pada waktu itu dari lo ngobrol itu butuh berapa lama? Apakah di tahun 2019 juga atau lo baru mulai buka laptop? 2023 akhirnya baru beneran diketik. Jadi selama ini tuh kayak cuman di kepala atau enggak di catatan. Oh my god, lucu banget sih. Ternyata bukan cuma gue yang suka ngerasa kayak gitu ya, kayak butuh proses panjang untuk melahirkan sebuah karya. Tapi lo juga ngalamin. Kayaknya semua orang yang mau nulis tuh gitu deh, Nda. Oh kayak, gitu. Apa ya? Kadang tuh entah itu moodnya belum dapet atau lo kayak
aduh kayaknya gue belum bisa ngerasa jujur nih sama diri gue sendiri. Gue gak bisa nulis ndak gitu. Jadi makanya gue butuh proses yang panjang itu ya karena gue bener-bener pengen kalau gue nulis sesuatu tuh itu keluar dari hati gue gitu. Jujur gitu. Itu tuh yang kadang berat ya. Kadang kalau misalnya terpaku deadline, akhirnya lo jadi kayak memaksakan gitu. Iya, pokoknya bener. apa aja deh yang keluar nih secepatnya aja, yang penting sesuai sama tanggal yang diharuskan untuk rilis atau tayang gitu. Iya. Nah terus pas pandemi itu mempengaruhi proses jadi mungkin lebih slow atau gimana nih? Ada pengaruh dari pandemi juga gak? Kayaknya prosesnya jadi memperkaya gitu. Oh justru ya? Iya, jadi lebih banyak ngegali, lebih reflektif. Kalau dulu mungkin lebih banyak lari dari kenyataan, escapism. Dulu escape-nya ngapain sih kalau boleh tahu? Ya nongkrong, ngelakuin banyak hal di luar rumah lah pokoknya. Jadi pergi-pergi lah. Terus FOMO lah ya. Lagi ada yang seru apa ya udah itu aja yang dikejar gitu. Jadi instead of looking inside gue malah nyari-nyari hal di luar gitu. Yang seru-seru aja untuk ngelupain atau nggak untuk lari gitu dari kenyataan. Berarti momennya luar biasa sih, tepat banget ya. Begitu 2019 lo kayak udah ada kepikiran mau ngerancang ini, 2020 pandemi emang lo kayak diharuskan untuk kayak lo duduk di rumah gitu. Duduk lo, kontemplasi lo ya kan. Terus berarti lo nggak ngalamin depresi-depresi orang pas pandemi gitu ya? Ngalamin gak nih? Depresi. Maksudnya depresi tuh kayak lebih gitu ya. Depresi mungkin lebih kayak apa ya? Shock gitu lah ya. Shock, terus banyak orang yang anxiety segala macam kan pas pandemi gitu. Mungkin karena pada dasarnya gue sebenarnya orangnya introvert. Jadi gue sebenarnya menikmati itu gitu. Kayak nggak harus keluar-keluar, nggak harus diem-diem enjoy diem-diem enjoy ternyata gitu. Nggak harus bingung nolak ajakannya gimana. Iya benar-benar. Sebagai seorang yang susah menolak ajakan, itu enak banget sih. Apa nih yang mendorong lo akhirnya memilih untuk udah deh gue nulis buku aja? Kan karena sebenarnya karya apapun itu ya kan bisa dalam macam-macam bentuk kan. Ya musik atau mungkin kalau misal berhubungan sama tulisan bisa ngeblog gitu, ya gak sih? Iya benar. Ya gue personally sebagai penulis memang mencoba berbagai macam medium jadi kayak blog gue udah pernah lakuin gitu. Iya, terus mungkin di sosmed kayak nulis caption atau bikin foto atau video gitu. Jadi apapun medium itu ya gue coba untuk gue explore gitu. Gue tuh gimana ya gitu. Kalau misalnya di medium ini cara gue berekspresi tuh gimana gitu. Kebetulan gue udah coba itu, terus juga gue pernah coba script writing juga untuk series, video campaign gitu. Nah yang buku nih gue belum pernah, jadi gue explore di situ gitu. Jadi emang pengen apa ya, explore mencoba lah ya sesuatu yang belum pernah nih. Iya benar. Terus kesibukan lo sekarang nih apa aja? Setelah buku ini lahir gitu ya? Ini lahirnya kan berarti awal tahun ini. Iya. Bulan? Januari 2024. Februari. Kayaknya keluar. Berarti bintangnya Aquarius dia nih. Iya, Aquarius ya. Kalau dilihat secara astrologi gimana tuh Nda? Berarti kalau Aquarius tau gue sih dia susah dibilangin ya. Salah satu yang gue tahu sih itu. Have a mind of its own ya. Iya, gue kurang astrologi banget nih anaknya nih. Kayak harus ngobrol sama astrologer deh. Astrologist, apa sih orang yang ahli astrologi tuh? Ahli astrologi. Astrologist kali ya. Iya. Silakan tulis kolom komen kalau lebih tahu ya. Terus sekarang kesibukan berarti apa aja? Masih nulis sih. Sekarang gue Untuk buku kedua? Wow. Gimana, lebih lancar masih prosesnya? Di pengembangan diri. Ya masih sih, masih ini juga mencari-cari. Cuman mungkin format segala macam. Formatnya, terus juga gimana caranya lebih banyak explore lah. Gitu. Wow. Jadi sekarang lagi fokus untuk buku kedua. Selain itu ada lagi nggak? Selain itu gue juga ada project ghostwriting untuk klien, nulis buku juga. Gitu. Wow. Jadi lo kebagi dua dong nih ya?
Satu ghostwriting, satu emang buku karya lo gitu. Jadi satu yang apa? Idealis lah ya. Oke, yang buku lo sendiri idealis tentunya ya. Benar. Oke, terus tentang apa namanya topiknya tuh sama gak sih? Ghostwriting lo yang untuk orang lain sama buku kedua lo nanti? Berbeda, cuman masih di ranah pengembangan diri. Self development gitu, ya. Self development. Oke, kita masuk kalau gitu ke buku lo. Ini tuh gue cukup terkesima ya dengan chapter awalnya. Chapter awalnya itu gue kayak wah gila. Ini benar-benar tatarara. Boleh ya gue buka ya. Jadi chapter pertama itu judulnya Hello, my name was ada is terus dicoret was people pleaser. Yeah. Berarti dulunya nih people pleaser. Karena menurut gue ini kayak sebuah pengakuan yang berani banget sih. Sampai akhirnya bisa ditulis di chapter pertama lagi kan. Apakah ini yang mendominasi identitas lo pada waktu itu gitu? Iya, kayaknya gue flashback gitu 10 tahun ke belakang. Bahkan lebih dari gue masih kecil mungkin ya. Gue kayaknya emang ada kecenderungan berat sebagai seorang people pleaser gitu. Oke. Iya. Karena kan yang apa ya, yang mengidentifikasikan kita tuh ada macam-macam kan, kayak misalnya Nini orangnya periang gitu, terus orangnya juga mungkin kreatif, salah satunya mungkin people pleaser. Tapi ini kayaknya yang mendominasi atau gimana nih? Kayaknya sih itu kayaknya gara-gara itu jadinya kayaknya itu yang mendominasi, mungkin penyesalan juga karena gue waktu itu seperti itu gitu. Oke. Banyak hal-hal yang salah membuat keputusan atau mungkin ya sesuatu yang menurut gue ini seharusnya nggak kayak gini karena gue nggak bisa membuat batasan. Oke, berarti ini hambatan terbesar lo dalam gue. pengembangan diri ya. Benar. Nah, gimana tuh momen lo menyadari kalau gue ini kayak people pleaser deh. Karena gue juga pernah ngalamin itu. Nanti gue cerita, gue pernah ngalamin itu. Dan apa ya, ada clue-cluenya gitu. Sampai akhirnya kok kayaknya gue gitu loh. Nah kalau cerita lo gimana? Kalau gue ini baru terjadi kayak di 2019 itu sampai akhirnya lo ngerancang buku ini, atau sebelumnya udah menyadari? Dari sebelum-sebelumnya sih. Karena mungkin pengaruh keluarga juga ya, karena kan gue anak perempuan pertama gitu. Dari Terus, berapa bersaudara? Dari 2 bersaudara, adik gue cowok. Oke. Terus gue cucu pertama juga di keluarga gue. Jadi kayak harapan bertumpu. Jadi ya mungkin ada harapan-harapan, kata-kata dari orang tua gitu yang ya sebenarnya baik sih. Kayak mereka berharap banyak gitu kan. Sama pasti anak perempuan pertama harus mandiri, harus menjaga nama baik keluarga apa segala macam. Nah itu kayaknya dari situ yang membuat gue jadi oh aku nggak boleh ngecewain keluarga nih gitu. Oke. Berarti kan tuh berjalan terus sampai lo gede ya kan? Sampai lo kuliah, sampai lulus segala macam, sampai lo kerja gitu. Terus kayak baru ngehnya kayaknya ini sesuatu yang bukan normal deh gitu. Ini kayaknya sesuatu yang harus gue beresin deh. Karena inget gak nih kapan lo bener-bener nyadar gitu, ini nih people pleaser kayak gak bener nih gitu? Kayaknya pas gue ngerasa kok kayaknya gue susah banget bilang enggak ya. Padahal sebenarnya dalam hati tuh gue gak mau gitu. Dalam hal apa nih kalau boleh tahu biasanya? Banyak hal sih, gak hanya dalam pergaulan tapi juga mungkin pekerjaan gitu. Oh berarti lo nyadar pas udah bekerja ya? Pas udah bekerja. Karena kan itu lebih krusial gitu ya. Iya. Kayak berkaitan sama hal profesional gitu. Iya. Kayaknya gak nyaman deh. Tapi kok susah banget ya bilang enggak gitu. Gimana caranya ya? Di situ sih gue pergulatan gue. Sampai akhirnya gue sadar, iya ya sepanjang hidup gue nih kayaknya gue bener-bener kepikirannya tuh untuk nyenengin orang lain gitu. Kayak nggak berani konfront atau nggak berani bilang kalau gue tuh sebenarnya nggak mau atau itu nggak nyaman atau itu nggak sesuai sama gue misalnya. Gitu. Ketika lo mulai menyadari itu, bener-bener proses lo jadi akhirnya berubah untuk nggak kayak gitu lagi tuh butuh waktu berapa lama tuh? Lama juga sih Nda. Itu iya? kayaknya
sampai sekarang deh masih harus terus dilatih kali ya. Kayak sebagai orang yang template-nya kayaknya susah banget bilang enggak gitu. Kayak itu perlu latihan sih. Iya. Gue juga mulai menyadari itu sebenarnya belum terlalu lama ya. Mungkin 2019-an. Jadi setelah gue lulus kuliah udah bekerja, itu masih belum ngeh tuh tentang si people pleaser ini gitu ya. Sampai akhirnya apalagi kerjaan gue kan MC. Kan? Kayak smile gitu kan. Atau mungkin siaran radio gitu, smile terus kayak berusaha menyenangkan orang lain. Cuma kan kalau dalam konteks professionalism sebenarnya gak ada masalah gitu. Cuma tuh akhirnya gue kayak menyadari ini kayaknya kok gue bukan cuma dalam dunia profesional aja nih, tapi sehari-hari gue juga ada gitunya tuh. Walaupun gak sebanyak ketika di dunia profesional ya, tapi ada tuh esensi-esensi people pleasernya gitu. Yang kayak gue gak enak nih, gak enakan gak enakan itu gak loh. Gak enakan, benar. Dan ada mirrornya juga, mirrornya which is suami gue sendiri kan, yang mana dia orangnya sebaliknya banget dari gue. Dia gak masalah tuh bilang enggak, nolak apa-apa. Jadi dia tuh lo belajar banyak. Jadi gue kayak enak juga nih kayak gini. Kayak gak ada beban ya. Gak ada beban. Akhirnya gue belajar dari dia juga gitu, santai aja lah. Gak apa-apa kok kalau lo gak bisa, bilang aja gak bisa It's gitu. not the end of the world. Iya, dan ada satu beberapa sosok lah di hidup gue, temen gue juga yang kayak dia santai aja bilang gue gak bisa, gue lagi jam-jamnya, gue gak bisa ikut ya gitu. Iya. Dia ada jam-jamnya gitu, gak apa-apa ya berarti kayak gitu. Iya, benar-benar. Itu sih akhirnya ngebantu juga gitu ya. Iya. Oke, terus cara lo untuk ngelatih diri lo nih supaya nggak kayak gitu lagi. Nggak ini ya. Gue biasanya kasih waktu sih buat diri gue sendiri untuk pause dan mikir gitu. Karena biasanya kan template banget gitu. Kayak ditawarin apa, ayo gitu. Iya, oke. Tapi sebenarnya dalam hati kan, aduh kayaknya gue nggak nyaman deh sebenarnya ngelakuin ini gitu. Kenapa gue bilang iya ya? Tapi ya udah deh, nggak apa-apa deh gitu. Kayak akhirnya kan jadinya jadi nggak firm gitu kan. Jadi gue berusaha sekarang ngelatih diri gue untuk kalau misalnya gue bilang iya, itu berarti memang dari hati gue gitu. Gue bilang iya. Gitu. Jadi emang nggak bisa terlalu dipaksain banget yang berubah langsung 180 derajat. Tapi emang ada proses, cuma lo terus memantau ya. Ini rasanya gimana nih, beneran yes atau ini masih yes and no sih sebenarnya. Gue terus menerus nanya sama diri gue sendiri. Kalau dulu kan gue kayak membungkam diri gue sendiri nih. Kayak yang keluar adalah mungkin Stefani yang mau selalu bikin happy orang gitu. Padahal kan kita juga punya hak gitu kan untuk mikir dulu ini sebenarnya cocok nggak buat gue gitu. Perlu nggak ya gue ambil atau gue iyain nggak ya gitu. Jadi ya sekarang gue lebih selektif gitu ya sama hal-hal. Gitu. Dulu waktu lo ngerasa lo jadi people pleaser gitu ya, ada nggak sih orang-orang terdekat lo yang tahu lo yang sebenarnya nih, lo yang kayaknya mungkin kadang moodnya juga nggak segampang itu menerima ajakan atau nggak selalu seneng terus gitu. Ada nggak kayak mungkin adik lo atau mungkin nyokap? Kadang keluarga kali ya, karena kan gue memang lebih banyak cerita ke mereka gitu. Kalau aduh sebenarnya aku nggak nyaman deh, tapi kenapa ya aku yain gitu. Lebih ke situ sih. Beruntung ya, karena emang menurut gue itu sih, keluarga itu perannya tuh yang terbesar. Dia tahu kita nggak cuma our light tapi our darkness juga tahu banget. Iya. Jadi ya mereka bisa bantu kita untuk balance kali ya, Nda. Bener, dan membantu kita untuk merefleksi diri juga gitu. Tuh gue yang sebenarnya tuh pas gue lagi sama mereka lagi. Jadi part-part yang ketika gue lagi sama mereka ini harus gue embrace gitu kan. Jangan sampai kayak terlena sama satu peran doang nih, satu sisi doang gitu. Yang ini juga harus lo akuin gitu. Karena kan banyak kan orang yang gue perhatiin gitu, people pleaser. Ketika di luar tuh dia kayak nice banget, di rumahnya dia kayak binatang buas gitu. Ada kan cerita-cerita kayak gitu kan. Dan ya itu kan apa ya, nggak bagus juga untuk kesehatan dia gitu. Benar. Selanjutnya nih, gue itu kan lumayan kayak membiarkan diri gue beresonansi dengan beberapa kata gitu kan. Yang akhirnya kadang membuat gue jadi mengulik
arti kata itu, etimologi segala macam dan jadi topik di podcast Anthem gue. Nah, ada nih beberapa kata dari buku lo ya. Salah satunya tentang toxic positivity yang kayak resonate gitu sama gue, kayak toxic positivity. Kayak lucu aja gitu ya. Toxic kan biasanya negatif, tapi ini toxic positivity gitu. Ternyata yang positif tuh juga bisa jadi toxic gitu. Nah, pendapat lo gimana sih tentang toxic positivity? Kayak menurut gue tuh sekarang dengan adanya kayak good vibes only gitu di sosmed, kayaknya tuh orang dipaksa gitu untuk positif aja terus gitu. Kalau lagi sedih jangan sedih, harus happy gitu. Padahal itu kayaknya nggak baik juga deh lama-lama gitu. Kalau kayak membohongi diri sendiri gitu. Jadi ya menurut gue kalau misalnya lo lagi merasa negatif, it's okay gitu. Just embrace that. Take your time ya. Take your time ya. Setuju banget sih gue, karena gue sempet juga tuh ada di masa yang kayak oke nih, apa ya, kalau bisa feel good terus gitu, upayain, karena emang sebelumnya gue low terus gitu. Jadi begitu udah naik, oke dinaikin terus segala macam. Ternyata itu cuma proses doang untuk lo mengenal si apa ya, feeling yang lagi positif, yang kayak higher vibration lah gitu. Tapi bukan berarti namanya juga manusia ya kan, kita kan hidup di kayak dualistic dimension nih, ya gak sih? Iya benar. Kayak ada utara, ada selatan, ada barat, ada timur gitu. Ada high, ada low juga. Betul. Bukan berarti terus ketika lo udah mengenal yang si higher frequency ini, lo jadi ignore ketika lo lagi low gitu. Iya benar. Kayak udah gak usah enggak gitu juga ya kan. Jangan deny juga gitu emosi-emosi itu atau ya keadaan-keadaan itu, karena dia membantu lo juga kok untuk lo tetap aware atau tetap apa ya, mungkin memperbaiki diri kali ya. Gitu. Karena memang kita kan hidup berproses terus kan. Yang kita pikir kita udah nyampe selama masih bernapas, berarti belum nyampe gitu gak sih? Iya. Jadi masih proses terus, be careful bener. gitu. Dan kayak roda gitu gak sih? Kadang di atas, kadang di bawah. Gue dulu waktu kuliah pernah ngomong gitu, tau gak sih, ketawain. Lo tau gak? Jadi ya itu kayaknya dari lo Denda, gue masa sih? Ada lo gak sih di situ? Ada gue inget. Iya. Maksudnya itu simple tapi ngena lo Nda. Karena jadi waktu itu gini ceritanya. Gue pernah lagi di kantin nih ya kan, lagi di kampus, lagi break lah. Terus tiba-tiba gue ada satu pemahaman yang mendalam tentang sebuah kiasan atau apa sih kita bilangnya itu, sebuah frase, kalimat atau apapun itu ya. Peribahasa. Sebuah peribahasa yang sebenarnya kita udah sering dengar. Hidup itu ibarat roda, kadang di atas, kadang di bawah. Cuma dulu pemahaman gue, hidup itu ibarat roda, kadang di atas, kadang di bawah, itu dalam jangka waktu yang lama. Kayak misalnya tahun 2001 sampai 2002 tuh di atas. Terus tahun 2002 sampai 2004 tuh kita di bawah. 2004 sampai 2006 di atas lagi. Jadi dalam proses yang sepanjang itu jangka waktunya. Nah, ketika gue ngomong gitu di depan lu pada dengan spontaneousnya gue ini, maksud gue tuh itu bisa terjadi tiap detik loh. Detik ini gue haha, detik berikutnya gue low banget, itu tuh bisa. Bisa, benar-benar. Nah itu maksudnya, gila ya. Hidup tuh bener-bener kayak roda ya. Kadang di atas, kadang di bawah. Karena ketika gue ngomong gitu gue lagi di atas tuh. Terus mungkin semenit sebelumnya itu lagi di bawah banget. Tiba-tiba kok gue happy sih, gila ya kayak roda. Terus gue diketawain sampai temen gue sampai jatuh-jatuh dari kursi, tau gak, saking dia tuh ngakak. Karena menurut dia, gila kita semua udah tahu kali Nda. Enggak, ini pemahamannya bener-bener baru soalnya gitu. Nah kalau lo gimana? Tapi bener sih, akhirnya tuh peribahasa itu bener banget gitu. Ketika lo akhirnya udah tambah umur gitu ya, makin dewasa, makin berasa gak sih kayak bener-bener hidup tuh sementara banget gitu. Seneng cuman sebentar, abis itu ganti lagi sedih. Jadi gak usah terlalu apa ya, attach. Ya itu sih pelajaran yang menurut gue ini banget sih, dalam banget ya.
Tapi susah gitu untuk lo bisa ngomong itu gitu atau untuk ngelakuin itu. Dan ya akhirnya bersyukur ada pandemi ya. Jadi ada waktu untuk lo ngasih ruang diri lo bisa merasakan emosi-emosi itu. Yang tadi mungkin akhirnya emosi itu dilariin ke dalam bentuk nongkrong lah, atau ke tempat rame lah gitu atau kan. kerja mulu gitu. Iya, atau kerja mulu. Nah ini kan akhirnya lo dipaksa untuk rest, istirahat. Akhirnya lo jadi bisa mengobserve ya perasaan-perasaan lo yang lo punya. Gue jadi tahu trauma masa kecil gue segala macam itu pas pandemi tuh. Dan itu gue nemuin sendiri. Karena itu gue ada waktu untuk ngerasa-rasain ini rasa apa ya? Ini rasa ini namanya apa sih? Tadi kita nggak tahu kan? Nggak tahu dan kayak kita milih untuk ignore itu gitu kan? Iya, tahu cuma sedih, seneng aja. Marah, tapi gitu ada yang namanya anxious, ada fear kan ada macam-macam. Ada macam-macam. Fear of missing out, fear of judgment, fear of kayak separation anxiety apa segala kan itu ada macam-macamnya kan? Kayak turunannya banyak. Sub-subnya gitu ya. Dan semakin lo bisa nemuin itu dengan lebih spesifik, semakin mudah lo overcome itu. Iya benar. Karena kalau cuma gue takut apaan sih? Takut yang mana nih? Takut ada banyak loh gitu. Itu benar banget sih kayak lo mengenali diri lo dan emosi-emosi lo akan lebih mudah gitu to overcome. Benar, bahkan baru 2023 which is tahun lalu ya. Gue menemukan one of my fear tuh fear of judgment. Makanya ketika gue baca buku lo My Name Was People Pleaser, ya itu sih gue pernah juga sih ngalamin jadi people pleaser itu. Cuma mungkin kalau itu yang mendominasi lo, nah kalau yang mendominasi gue tuh si fear of judgment ini. Gue takut banget dijudge, gak keren tuh gak mau gue. Kayak gitu. Gila dan baru 2023 bayangin gak? Setelah sekian lama udah umur berapa ya kan? 30 something lah ya. Terus dan realization itu tuh bener-bener ngebebasin gue loh. Akhirnya nemu, gue berani. Karena memberanikan diri untuk ngucap kalau gue adalah itu aja, itu tuh juga butuh waktu lama juga ya. Butuh proses. Iyalah nih, sampai 2023 baru tahun lalu. Gila. Iya sih. Mungkin itu gue ngalamin, gue gak tahu fear of judgment tuh mungkin dari kuliah mungkin ya. Pas puber kali ya, pas puber. Atau mungkin dari sebelumnya. Karena pas SMP gue inget banget rambut gue ngembang. Terus gue tuh gini-gini rambut mulu gitu. Self-conscious gitu ya. Iya, apakah itu fear of judgment? Pokoknya intinya, tapi sih lebih parahnya lagi tentang selera sih ya. Selera musik, selera fashion apa segala macam. Padahal sebenarnya gue gak ada masalah juga gitu dengan apa yang gue tampilkan. Cuma proses untuk menampilkan diri gue tuh jadi ada hambatan karena fear of judgment itu. Jadi kayak butuh proses untuk nimbang-nimbang kan. Ini oke nggak ya? Orang ntar ngeliatnya gimana ya? Pantas nggak ya gue pakai ini gitu? Padahal ketika fear of judgment itu masih belum gue temuin gitu ya di diri gue, dan ketika itu udah gue temuin sama aja sih kalau gue gitu ya. Tetap gitu juga ya. Tetap ini juga sih yang keluar gitu. Terus kenapa dulu mesti pakai fear? Jadi berat kan ngelakuin sesuatu semuanya gitu. Kayaknya sekarang lebih enteng kali ya ketika kita udah tahu kalau itu ya bagian dari diri kita gitu. Ketakutan itu atau mungkin ya kecenderungan gue untuk people pleasing gitu. Sekarang begitu gue sadar itu ya gue jadi lebih ringan aja sih. Kalau dulu kayaknya gitu. Banyak mikirnya atau jadi berat. Jadi lo kayak gak ada ruang untuk mikirin yang lain gitu ya gak sih? Karena terdominasi sama si itu. Oke, dan menurut lo itu akan bisa hilang gak sih nih? That people pleasing atau gue mungkin fear of judgment gitu. Mungkin over time kali ya we will apa ya kayak lebih less care mungkin. Mungkin. Karena belum sampai segitunya juga ya. Masih proses terus gitu. Waktu itu gue pernah pelajaran tentang pattern sih ya. Di episode tentang The Matrix. Ternyata The Matrix itu kan juga gak lepas dari pattern-pattern nih. Nah ketika lo mengubah pattern, itu emang butuh apa ya, gak bisa langsung dirubah gitu aja. Mungkin pattern yang tadinya people pleasing apa segala macam gak bisa yang, udah gak boleh lagi people pleasing. Langsung. Gak bisa kayak gitu, emang harus step by step. Mungkin yang lagi sekarang dilakuin nih, sampai kan nanti bener-bener berubah. Sampai benar, udah gak peduli lagi mau people pleasing kayak apa-apa sih nyebutnya, yang penting itu gak ngebebanin gue lagi. Iya benar-benar. Karena mungkin udah pure tulus nih ngelakuin apa-apa gitu. Kayak mungkin balik lagi ke diri sendiri gitu. Gue nyaman gak sih ngelakuin ini gitu. Jadi ya ketika udah apa-apa tuh selalu
nanya dulu ke diri nyaman atau enggak. Kayaknya untuk fear of judgment juga gitu sih Nda. Kayak balik lagi ke kenyamanan diri dulu gitu. Kalau lo udah nyaman ya mungkin suatu saat nanti lo bisa lebih gak peduli gitu dengan ketakutan itu gitu. Oke. Berarti dari people pleasing ini gitu ya, karena itu chapter pertama lo jadi bisa kayak membuat cabang kemana-mana nih untuk pembahasan-pembahasan berikutnya gitu. Benar-benar. Berarti awal dari sini, berarti lo berterima kasih ya masih people pleasing. Iya kayaknya dari situ akar gue. Akar bisa lo kemana-mana. Iya lo jadi bisa menemukan diri-diri lo yang lain nih. Dan gue juga sangat tertarik ya dengan konsep authenticity. Dan itu dibahas juga nih di buku lo ya tentang authenticity. Somehow gue menganggap kalau itu adalah kunci kebahagiaan hidup tuh. Ketika lo udah bisa being authentic gitu. Dan di sini kan lo juga menyebut tentang menumbuhkan identitas personal yang otentik. Wih, lo ngebahas tentang itu ya, menumbuhkan identitas personal yang otentik. Boleh di-share gak nih pengalaman lo dalam menumbuhkan diri otentik lo? Ya, mungkin ya balik lagi ke yang kecenderungan people pleasing ini. Jadi ketika apa ya, perlu waktu juga gitu untuk gue nemuin gue tuh sebenarnya sukanya apa, maunya apa gitu. Jadi ketika apa ya, perjalanan panjang gitu, gue bisa nemuin kenyamanan gue ada di mana, terus gue mau gimana gitu. Karena selama ini tuh kayaknya gue ternyata lebih fokus sama hubungan-hubungan gue di luar dari diri gue sendiri gitu. Kayak hubungan gue sama temen, hubungan sama pasangan, hubungan sama pemberi kerja gitu, kayak profesional gitu. Tapi gue lupa gitu sama hubungan gue dengan diri gue sendiri. Jadi ketika itu semua hilang gitu dari diri gue tuh kebingungan gitu. Aku tuh siapa ya tanpa kerjaanku, tanpa karirku, tanpa pasanganku, tanpa teman-temanku. Gue tuh siapa gitu. Itu yang kayaknya titik terendah gue sih waktu itu. Ketika kehilangan itu semua gitu, akhirnya kayaknya itu yang jadi momen titik balik untuk gue mencari tahu akhirnya diri gue yang otentik itu apa gitu, terlepas dari yang dulu gue punya gitu. Itu dalam banget sih. Gila. Gitu. Terus akhirnya lo udah menemukan belum nih? Mudah-mudahan udah ya. Tapi kan masih proses lagi kan, Da. Indikasinya apa nih? Kayaknya gue udah menemukan nih gitu. Karena gue udah nyaman sih. Dan kayak yang tadi gue bilang mungkin less care of what people think. Ya. Lebih nyaman dengan diri lo sendiri ketika lo sendiri. Iya, dan mungkin gak punya apa-apa gitu. Kayak tanpa pekerjaan misalnya. Gue bisa ya udah gitu. Gue tuh bukan cuman kerjaan ini loh gitu. Gue bisa jadi apapun gitu. Dengan diri gue, dengan karakter gue, dengan mungkin skill gue gitu. Gue nggak cuma terbatas sama Stefani yang ngelakuin ini gitu. Kayak kita semua sebenarnya punya kesempatan itu ya untuk kayak jadi full potential itu sendiri gitu. Dan itu menurut gue indikasi sih ya ketika lo lagi sendiri, terus lo melepaskan semua atribut keduniaan lo gitu ya. Atribut itu dan lo bisa merasa tenang. Iya benar. Iya. Dan gue juga jadi keinget konsep Trinity waktu itu gue bahas tentang Trinity. Jadi the first Holy Trinity tuh yang waktu itu dibahas adalah apa yang lo pikirkan sama apa yang lo rasakan itu align. Dan itu align juga sama apa yang lo lakuin. Dan itu kan untuk bisa di level itu susah ya pasti. Iya kan, butuh berapa tahun kita nih. Mungkin di atas 30 tahun kan baru kayak ngeh, oh iya. Ternyata gitu. Mungkin dulu pernah juga kayak gitu ya kan. Tapi kan seiring berjalannya waktu ada tanggung jawab lebih segala macam. Akhirnya tergerus lah tuh ya authenticity itu. Benar. Dan itu kunci being authentic sih. Iya. Ketika apa yang lo pikir align sama apa yang lo rasa, align sama apa yang lo lakuin gitu. Dan menurut gue authenticity itu juga berkaitan sama inner child. Nah, lo cukup kayak mengulik gak sih tentang inner child lo? Iya pasti sih, karena banyak banget
karakter gue ini ya terbentuk dari masa kecil gue juga kan pastinya gitu. Dan inner child gue kayaknya banyak gue bungkam gitu. Gitu. Oke. Jadi ya Inner child yang mana nih? um, Yang berani mungkin atau yang kayak adventurous gitu? mungkin lebih ke yang nggak mau peduli apa kata orang gitu kali ya, yang lebih bebas gitu ya. Itu yang didambakan semua orang Iya. sih. Karena kan kita mungkin waktu kecil banyak conditioning juga ya, ya nggak sih, dari mungkin dari orang tua lah ya, atau ya lingkungan sekitar gitu. Gue juga baru inget Dr. Joe Dispenza itu dia pernah bilang kalau waktu kita kecil kita tuh kayak yang lagi aktif tuh gelombang theta kita apa kalau nggak salah. Oke. Alpha. Oh, alpha, oke. Jadi di gelombang alpha itu, alpha atau theta ya, maaf ya aku lupa, ntar aku revisi deh. Itu tuh intinya kita lagi kayak antara alert sama relax gitu loh. Oh, oke. Nah di situ tuh informasi banyak terekam dan lebih mudah terekamnya di situ waktu kita kecil. That's why childhood trauma itu benar-benar biang kerok menurut gue. Karena itu adalah momen dimana kita ngerekam semua informasi tuh jadi lekat banget gitu. Nah lo ngalamin gak kayak satu momen gitu dimana lo out of control, kayak ini yang bereaksi trauma masa kecil gue nih gitu. Ya akhirnya bikin lo jadi kesusahan sendiri gitu untuk compose diri lo. Pernah gak ada di momen itu? Ketika si anak kecil ini nih, anak kecil yang kayaknya butuh diperhatiin ini, yang akhirnya dia bereaksi gitu, mendominasi. Gue sebenarnya tipe orang yang kalau marah tuh nggak yang meledak-ledak gitu, nggak. Ya, jadi gue lebih banyak diam gitu, observe. Cuman kayaknya yang mendominasi adalah rasa sedih gitu. Gue bisa sedih banget karena mungkin inner child gue pengen gue dicintai gitu. Tapi kan keluarga nggak selalu bahasa cintanya sama ya, ndak sama kita gitu. Ada yang mungkin butuh pelukan, tapi ternyata orang tuanya lebih ke yang disiplin gitu. Nah itu kayaknya yang gue alamin sih. Jadi ketika gue cuman butuh sebenarnya rasa aman gitu, tapi ya itu nggak gue dapatkan karena mungkin orang tua gue nggak terbiasa dengan words of affirmation misalnya, atau nggak terbiasa dengan sentuhan misalnya. Mereka lebih ke yang provide gitu, lebih ke act of service. Nah itu di situ gue akan ngerasa jadi sensitif banget gitu ketika itu tidak terpenuhi gitu, inner child gue. Oke, tapi lo berarti reaksinya adalah waktu itu lebih ke sedih terus habis itu kayak gue menutup diri gue gitu, kayak gue bikin barrier gitu untuk gue supaya gue mau menyembuhkan diri nih, tapi ya gue menutup diri gue dari siapapun jadinya gitu. Kayak disconnect gitu. Oh jadi disconnect gitu ya? Disconnect ya. Oke, wow. Tadi lo nyebut gue bukan yang meledak-ledak, lo tahu aja gue meledak-ledak. Gue tipe yang kayak ketika di momen tertentu tertekan segala macam tuh kayak bisa ketilang gitu sama polisi ya kan. Misalnya, gue ngerasa gue nggak salah nih, tapi dia kayak nggak mau dengerin gue gitu. Gue bisa tuh kayak keluar outburstnya itu, yang gue bingung, hah gila itu apaan tadi barusan. Nah gue tuh ngiri nggak sama orang yang kayak gitu. Kadang gue ngerasa gimana ya, kok gue nggak bisa ekspresif gitu. Gue tuh pengen banget bisa ekspresif, tapi gue nggak bisa. Jadi lebih ke yang diam terus ya udah, kayak nggak peduli jadinya gitu. Atau mungkin ekspresinya memang bukan lewat kayak outburst gitu, tapi lebih kayak ketulisan, ke karya. Iya nggak sih? Mungkin lebih ke situ gue jadinya. Tapi sekarang rasanya gimana? Kayak udah lebih mengekspresikan belum? Belajar sih, karena akhirnya gue sadar gue bukan orang yang kayak gitu. Ketika gue perlu, gue berusaha untuk nyampein gitu. Tapi mungkin di waktu-waktu tertentu kali ya. Jadi nggak yang bisa langsung. Cuman gue ada ambil jeda gitu.
Terus gue pikirin gitu, gue mau ngomong apa, gue mau nyampein apa biar nggak kelupaan poin-poinnya. Ya kadang gue catet gitu. Mungkin karena gue function better with writing. Jadi ya itu yang gue lakuin. At least udah tahu formulanya nih ya, Iya. gimana supaya akhirnya tersampaikan Benar. komunikasi itu. Benar. Secara kita lulusan komunikasi ya. Masa nggak bisa berkomunikasi sama orang kan? Aduh. Jadi ya itulah cara-cara Oke. tersendiri. Gue juga relate nih ya sama kata kerentanan nih di buku lo ya, alias vulnerability yang dibahas di buku ini. Karena gue juga ngerasa kalau itu part of my values gitu untuk being vulnerable. Karena dengan being vulnerable tuh menurut gue itu jadi semacam membuka diri gue untuk akhirnya bisa orang ngelihat ini loh diri gue yang sebenarnya gitu. Semacam kayak kunci kenyamanan hubungan sih menurut gue ya, being vulnerable itu. Cuma emang itu tidak selalu, gue tidak selalu bisa being vulnerable. Nah pendapat lo gimana? Vulnerability human sih Nda, menurut gue it's very human. Dan emang harus kita embrace menurut gue gitu. Dan mungkin hal yang bikin kita susah embracing vulnerability itu karena kita pengen kelihatan keren kan selalu di depan orang lain gitu. Kita nggak mau kelihatan lemah. Jadi itu yang bikin susah. Cuman akhirnya itu membangun jarak gitu. Kalau memang kita berniat untuk membangun genuine connection sama orang lain gitu. Ini lucu juga sih karena ngomongin masalah vulnerability ya, dan tadi kan gue juga sempat bilang kalau fear of judgment, takut nih nggak dianggap keren gitu. Tapi definisi keren tiap orang juga beda-beda Iya, kan. bener. Karena being vulnerable tuh menurut gue keren. Sumpah ada gitunya juga. Jadi ketika gue kayak ngebangun barrier terus kayak nggak all out gitu, itu menurut gue malah nggak keren gitu. Tapi kan ada momen-momen lo kayak gitu kan? Ada nih momen-momen yang nggak selalu tuh gue bisa se-cheerful atau terbuka vulnerable itu gitu. Kadang ada juga gue lagi ngerasa kayak nggak nyaman ya sama diri sendiri gitu. Tapi di saat pas lagi ketemu orang gitu, akhirnya kan jadi lo canggung kan. Wah canggung tuh aneh banget sih menurut gue. Ketika gue ngalamin itu tuh rasanya nggak enak banget canggung tuh. Lo sendiri gimana? Lo kayaknya banyak yang kebalikan deh gue nih soalnya. Tapi bener banget sih Nda, gue juga sering banget ngalamin itu gitu. Gue karena kan mungkin upbringing gue kali ya, kayak gue anak sulung perempuan gitu, kayak banyak orang tua tuh berharap gitu kan, kayak lo jadi contoh yang baik, lo harus ini gini. Jadi gue juga canggung gitu untuk menunjukkan kalau gue juga punya loh vulnerability gitu. Gue juga sebenarnya banyak kelemahannya, tapi gue takut jadinya gitu, karena mungkin udah template kalau gue tuh nggak boleh bikin kecewa keluarga misalnya gitu, nggak boleh bikin kecewa orang tua gue gitu. Mungkin karena itu, dan gue overthinking orangnya, jadi ya itu yang jadi semacam template gue gitu dalam bersikap gitu. Iya. Dan tiap orang tuh ya intinya beda-beda lah ya challenge-nya ketika bersosialisasi gitu. Being vulnerable which is menurut gue itu oke gitu kan. Tapi ada juga di sisi lain orang yang kayak ngerasa vulnerability dia itu tuh ada sesuatu yang harus dia jaga banget. Kalau bisa itu di depan orang tertentu aja gitu. Iya, benar-benar. Sementara gue kan yang sebaliknya kan. Kalau bisa lo being vulnerable terus. Jadi ketika lo kayak ada tembok, menurut gue lo jadi nggak otentik gitu. Menurut gue gitu. Dan ketika menghadapi itu ada challenge tersendiri sih. Mungkin ya balik lagi ya ke apa harapan dari keluarga ke kita, conditioning itu kan. Lo kan kayak diharapkan untuk jadi A, B, C. Nah kalau gue dulu banyak dibebasin emang. Sehingga gue bingung untuk batasannya tuh di mana sih? Justru gitu ya jadinya. Kan? Seru juga sih. Iya. Jadi kalau lo yang sibuk untuk memenuhi apa ekspektasi keluarga, kalau gue sibuk akhirnya sekarang bikin batasan. Karena dibebasin itu gitu. Ya nggak sebebas yang gimana banget ya. Cuma kayak pendapat-pendapat. Jadi gue suka bingung gitu. Kebingungan kayak misalnya, aduh waktu kecil ya, Bu aku pakai baju apa terserah. Hah? Di lemari kan ada beberapa kan. Terserah tuh yang mana sih, ini ke acara apa sih? Kayak butuh arahan. Iya.
Ya Ibu nanti ternyata aku makan apa? Terserah kamu. Hah? Terserah ya? Apa ya? Makanan emang ada apa aja? Nggak semua orang cocok dengan Iya, format iya, iya. itu. Gue dan begitu gue baca human design gue lupa itu di elemen yang mana gitu, di part yang mana. Intinya disebut di situ kalau gue itu tipe orang yang nggak bisa tuh dibuka kesempatan kayak gitu, harus dikasih opsi, diarahin ya? diarahin. Oh. Baru akhirnya gue terinspirasi. Kayak misalnya gue makan siang apa ya, nggak bisa gue digituin. Terserah apa, terserah, nggak bisa. Harusnya ndak, lo pilih sushi atau steak. Dikasih Yes, clue gitu dikasih ya. clue. Oke, gue sushi, Oke, sushi oke. gitu misalnya. Lo mau kopi atau teh? Kopi. Makanya dulu gue seneng banget pramugari kalau lewat di pesawat, coffee or tea gitu. Kesumpah. Gue juga ini baru acknowledge loh Oke. setelah ngobrol sama lo Ih, seru banget. tentang opsi ini ternyata segitu pentingnya. Iya, iya. Gak bisa tuh gue dibuka kesempatan selebar itu gitu. Iya, iya. Ternyata gitu ya, ketika gue udah diarahin banget gitu, gue mendambakan kebebasan itu, ternyata lo kebalikannya dari gue. Kok banyak banget nih opsi Iya, gitu. iya, iya. Gue Seru bingung, banget. gue bingung. lucu. Iya. Lanjut tuh di chapter 4, gue juga super resonate banget ya sama judulnya, Menemukan Diriku Kembali. Wah, pas banget ya, salah satu topik di Anthem. Itu di episode kedua gue atau di audio podcast ya di Spotify, gue ngebahas tentang self rediscovery. Wih. Nah, pengalaman gue nih ya, self rediscovery ini terjadi step by step ketika gue mulai membuka diri untuk semacam healing my past gitu, dengan menemukan kembali akar-akar gue lewat perasaan dalam hubungan-hubungan yang gue punya. Nah, prosesnya tuh macam-macam ya, termasuk lewat musisi dan lagu tertentu gitu, atau ketika gue spend time bareng temen, yang sempat bikin gue tersadarkan tentang ketakutan gue yang tadi gue sebut tuh, fear of judgment gitu. Dan juga baru-baru ini gue menemukan ada fear of missing out juga. Kalau 2023 kan fear of judgment. Kalau FOMO tuh sebenarnya gue udah tahu sih, dulu gue sempat punya itu gitu, FOMO. Mungkin ketika masih lebih muda kali ya. Nah, cuma sekarang jangan salah, masih ada loh ada ternyata. residu-residu FOMO tuh masih ada. Kayak misalnya kemarin gue liat di sosmed, kan konser Bruno Mars tuh 3 hari kan. Gue kan emang gak into Bruno Mars, cuma gue kayaknya boleh juga nih ditontonnya. Kan Kayak 3 takut hari. ketinggalan nih ya. Kenapa sih lu gak datang aja bentar lihat doang gitu. Iya. Walaupun lo gak suka-suka amat, tapi lihat aja. Iya, iya. Siapa tahu itu bisa ngebawa mood lo lebih uplifted gitu kan setelah pulang dari situ. Iya. Itu 3 hari loh ndak. Lo kenapa gak datang aja sih sehari aja gitu. Terus gue kayak, hah, gue ngapain sih mikir gitu gitu. Iya, iya. Terus gue akhirnya kayak ngambil kesimpulan kayak gue terjebak masih ada FOMO-nya nih, fear of missing out-nya gitu. Nah, kalau self rediscovery lo tuh ceritanya gimana? Kayak di kerjaan gitu kali ya, Ndak ya. Ya, kayak gue sebenarnya tuh mau fokusnya tuh kemana sih? Karena kayaknya selama ini karena mungkin ada kayak dari yang tadi lo bilang juga tentang FOMO itu. Kalau gue FOMO-nya lebih ke kerjaan. Kayak gue pengen bisa ini, pengen bisa itu. Oke. Akhirnya jadi pengen bisa banyak hal. Gak ada yang gue fokusin gitu atau perdalam gitu. Nah itu kayaknya momen dimana gue ngerasa kayaknya gue harus benar-benar mendalami satu hal gitu. Kayak lo nggak akan bisa deh bisa semuanya gitu. Kayak lo harus fokus di satu hal. Nah itu yang lo dalemin gitu. Oke. Dan terus menerus gitu. Jangan lo bosen terus lo pindah lagi ke tempat lain, pindah lagi ke tempat lain gitu. Oke. Ya. Itu proses lo bisa tahu kalau kayaknya gue butuh pendalaman nih sama pekerjaan gue gitu, nggak cuma yang ganti-ganti karena ngikutin tren atau mungkin ngikutin yang lagi hype aja gitu. Itu proses penyadarannya gimana nih? Kadang kan suka ada trigger tuh kan. Misalnya dengerin lagu apa, gila ini lagu gue zaman dulu, terus kok gue bisa happy lagi, ternyata gue punya loh rasa sejoyful itu nih yang masih ngumpet dalam diri gue, karena sekarang mungkin gue udah terlalu didominasi sama kecemasan. Gue masih ada loh that joyful feeling, karena ketika gue dengerin lagu itu kayak balik lagi gitu. Waktu itu gue pernah tuh ngalamin itu. Terus fear of judgment juga ketika gue spend time sama teman-teman gue. Jadi waktu itu biasalah vulnerability gue karena udah kangen gitu kan, vulnerability gue keluar gitu dan gue cerita aja semua. Terus tiba-tiba gila kan kita udah lama nih gak ketemu. Terus gue ceritain bagian itu lagi. Tiba-tiba keluar gitu aja terus ya. Dia ngeliat gue gimana gitu. Oh akhirnya gue jadi tahu. Emang kenapa ndak kalau dia tahu?
ya kan? Lo takut ya lo dijudge ya gitu. Oke. Lo pernah gak sih Menarik. nemuin kayak trigger-trigger gitu, mungkin lagi baca buku, nonton film gitu kan, atau denger lagu yang kayak oh iya ini kan diri gue yang itu nih gitu. Akhirnya lo kayak menemukan kembali diri lo gitu. Kayaknya setiap kali gue mentok sama satu hal gitu, gue akan kayaknya pattern gue adalah balik ngeliat ke masalah lampau gitu. Kayak apa sih yang gue suka sebenarnya? Gue tuh lossnya di mana gitu. Gue kayak nge-trace back gitu. Nah itu yang waktu itu gue lakuin juga pas pandemi juga gitu. Proses trace back lo gimana nih? Lo kayak lihat-lihat album foto lo gitu atau apa nih? Lihat-lihat album foto, terus juga folder-folder yang gue simpan waktu itu tuh gue sukanya apa sih gitu. Oh gitu. Iya, gue kayak berusaha Recall ya. merecall. Kayak yang paling joyful tuh buat gue apa gitu. Terus yang gue kerjain apa sih waktu itu, kan banyak catatan-catatan gue gitu. Gue pengen ngapain atau hal yang paling gue enjoy waktu itu apa gitu. Jadi dari situ sih. Ih, seru juga ya. Iya. Itu momennya menyenangkan lagi karena emang lo kayak duduk terus lo kayak buka ruang gitu kan, nyiapin waktu untuk lo do that self work gitu. Iya benar-benar. Menurut gue itu penting sih. Sekarang masih ngelakuin nggak? Kayak mungkin jadi hal yang rutin gitu? Gue sekarang jadi biasain journaling gitu sih Nda. Every day? Ya mungkin gak setiap hari tapi dalam seminggu adalah gue nulis gitu. Kayak gue flashback, kayak apa sih yang gue syukuri gitu. Di hari ini atau di minggu ini gitu. Ih seru banget ya. Gue tuh ngebayang, maksudnya denger lo cerita gini tuh gue udah ikutan ngebayangin gitu. Ketika gue ngelakuin itu seru juga ya. Karena kan gak tahu ya, udah semakin berumur kadang ingatan juga. Oh bener, kayaknya kayak lupa. Terus, banyak hal yang lo lupa. Kemarin tuh gue ngapain nih, kemarin tanggal berapa sih? Iya ya. Iya kan? Cepet banget gak sih waktu berlalu gitu kan. Dan berarti itu proses yang bagus juga lagi untuk kayak melatih supaya diri kita gak gampang pikun ya gak sih? Bener, iya. Boleh tuh jadi contoh ya untuk journaling. Ya mungkin ada yang harian juga, which is yang udah harian tuh bagus. Tapi mungkin kalau ya waktu lo terbatas segala macam, at least minggu sekali. Tapi boleh juga sih walaupun udah harian, tapi ada tuh tiap minggu atau 2 minggu sekali gitu ya, yang lo kayak merefleksikan diri lo dari day 1 sampai day 14 gitu kan. Itu apa aja sih pattern-pattern yang kayaknya harus di sulam ulang nih gitu. Atau enggak di reroute gitu. Reroute ya, reweave ya. Iya. Ya kan? Iya. Wah seru. Ini jadi ide bagus loh karena gue belum melakukan itu. Pernah waktu itu journaling kayak rutin nih sebulan gitu. Habis itu bulan berikutnya enggak kayak udah cukup, udah dapat manfaatnya nih dari yang nulis 10 hal yang gue syukurin tiap hari. Itu udah cukup dapat manfaatnya, akhirnya nggak gue lanjutin gitu. Cuma kayaknya kalau emang serius pengen mengetahui pattern kita apa dan mau kayak bertransformasi untuk lebih baik lagi, prosesnya lebih smooth lagi, kayaknya emang harus ngelakuin itu sih. Gak perlu panjang-panjang sih Nda, kayaknya emang cukup apa ya, kayak lo mungkin udah tahu nih lo sukanya apa, lo pengen fokus di mana gitu. Cuman lebih ke cek aja sih, ngelakuin checking tiap hari apakah lo udah ke arah situ atau belum ya. Lo udah progress lo apa ya, kayak gitu sih. Sesimpel itu. Seru. Terus ada juga nih lo ngebahas tentang toxic productivity. Nah, boleh di-share dong nih yang lo bahas di buku ini tentang toxic productivity itu apa? Itu ada kaitannya sama menurut gue ya, kita kan tinggal di kota besar ya Nda, hustle culture, terus glorifikasi lembur segala macam, yang akhirnya bikin kita jadi ngerasa kalau kita tuh harus selalu melampaui batasan kita gitu. Kayak pernah dengar kan banyak yang bilang kalau lampaui batasan dirimu sendiri. Push gitu. your limit. Push your limit. Nah itu tuh lama-lama jadinya nggak sehat gitu kalau lo nggak tahu batasan diri lo sendiri tuh sampai mana gitu. Kayak lo nge-push, akhirnya lo jadi mengorbankan kesehatan lo, jam tidur lo misalnya gitu. Iya.
Jadi lebih ke situ sih menurut gue toxic productivity. Kayak gue dulu tuh ngerasa, aduh kalau gue sehari nggak produktif, nggak kerja tuh kayaknya anxious banget gitu. Kayak gue udah membuang-buang waktu gue deh. Ih, sama lagi gue pernah kayak gitu. Padahal sebenarnya kan kita istirahat itu juga produktif loh, Nda. Iya. Kita lagi ngasih ruang untuk diri kita untuk memproses gitu dan beristirahat gitu. Maka namanya toxic productivity karena lu nggak paham nih productivity yang sebener-bener tuh kayak gimana sih, dibutuhkan elemen apa aja untuk being productive gitu. Bener. Kan nggak mungkin lo kerja-kerja terus lo bisa kayak sustainable gitu productivity-nya kan. Iya, itu nggak kayak kerja-kerja terus tipes. iya, abis itu jadi nggak produktifnya, jadi lama banget, malah jadi panjang. Bener. Tapi kalau mau yang sustain gitu, yang emang konsisten, kan ada formulanya juga. Kayak dengan lo liburan, itu kan juga lagi butuh liburan juga, benar. Wah, gue aja baru menyadari kalau gue tuh tipe orang yang apa ya, mungkin at least 3 bulan sekali harus deh. Kayak berpetualang gitu ya, yang berhubungan sama nature, nggak mesti jauh-jauh gitu ya. Kadang gue pernah ke mana tuh, Sentul aja tuh, ke Lewi Hijau atau apa gitu ya, yang pakai trekking lah segala macam. Itu aja tuh udah menyenangkan banget gitu. Kayaknya jadi cukup refreshing lah ya gitu. Iya, ke tempat yang emang nature, walaupun cuma sebentar gitu, tapi itu udah refresh banget gitu. Itu luar biasa sih energinya. Terus gue juga suka nih sama konsep mediocre yang disinggung di buku lo. Karena banyak menurut gue orang yang ngerasa apa ya, dia tuh mediocre dan sebenarnya tahu kalau dia bisa untuk nggak jadi sekedar mediocre. Ada juga tapi yang memang maunya begitu. Udah, gue biasa-biasa aja, nggak apa-apa lagi being mediocre, nggak apa-apa lagi. Nah menurut lo sendiri deh, pendapat lo tentang mediocracy itu gimana sih? Mungkin bedanya itu lebih ke apa ya? Kayak lo tahu lo bisa, tapi lo nggak mau, atau lo udah usaha, tapi ya udah cuman segitu kemampuan lo. Kayaknya bedanya gitu sih, Nda. Dan ya menurut gue, being a mediocre itu nggak ada gitu yang orang yang biasa-biasa aja menurut gue ya. Kecuali dia memang milih untuk jadi biasa-biasa aja dan nggak kasih kontribusi apapun gitu. Jadi ketika lo udah tahu diri lo strength lo di mana, dan ketika lo fokus di situ dan lo terus asah skill lo gitu, menurut gue itu lo nggak mediocre gitu, karena lo udah fokus di situ dan dengan skill lo tuh bisa ngasih kontribusi gitu, sekecil apapun itu kontribusi kalau menurut gue sih. Intinya dari apa yang lo udah asah itu ada manfaatnya nih. Ada manfaatnya buat sekecil apapun gitu, untuk keluarga lo pasti kan ada manfaatnya, buat diri lo sendiri, nggak perlu jauh-jauh untuk orang banyak sih. Yang penting bermanfaat itu kalau menurut gue. Sekecil untuk diri lo sendiri atau mungkin keluarga terkecil lo gitu. Kalau pengalaman lo sendiri nih tentang mediocracy itu gimana nih? Dulu gue emang kayak takut banget ya, kayaknya itu sesuatu yang gue bener-bener takut cuman gitu-gitu aja gitu. Ini ada lagi nih FOM ya, fear of mediocrity. Oh, lo ada ketakutan itu dulu? Iya, gue ada ketakutan itu gitu. Kayak gue nggak pengen jadi biasa-biasa aja, tapi gimana caranya biar gue nggak biasa-biasa aja gitu. Tapi kan jadinya nggak otentik kan, karena gue nyari-nyari itu karena pengen dirasa keren gitu sama orang, atau dilihat sebagai orang yang bukan orang biasa-biasa aja. Orang gitu. Spesial lah pengennya gitu. Kayaknya itu manusiawi gak sih? Semua orang pasti punya keinginan itu ya. Kayak pengen dilihat unik gitu. Karena emang sebenarnya semua orang unik. Iya itu dia. Sebenarnya itu yang gue lupa, Nda. Itu yang gue lupa. Gue ngelihat orang lain misalnya, wah dia keren banget, gue pengen kayak dia gitu. Jadi gue lebih kayak ngidolain sosok-sosok gitu. Terus gue gue ngerasa kayak gue nih biasa banget gitu. Gue pengen keren kayak orang ini gitu. Itu yang menurut gue kesalahan gue di situ. Gitu. Pas gue karena ketakutan, fear of being mediocre itu gitu. Wah iya sih, gue ngerti banget sih itu.
kayak terlalu terfokus gitu kan sama konsep dari Kerennya. keren atau spesial tuh yang kayak gitu Iya, tuh. betul. Sampai lo lupa ngeliat ke dalam lo kalau ada juga specialty yang mungkin lo belum kenalin Bener. gitu Dan dari belum lo diri asah ya. Belum lo asah juga. Iya, karena ini mirip-mirip sama konsep simplicity sih. Oh. Karena misalnya gue ngeliat orang, kok gue kayaknya kayak simple banget sih gaya gue misalnya. Orang lain tuh kayak bisa heboh-heboh gitu. Karena emang ternyata gue orangnya simple gitu. Jadi jadi makanya gue sekarang seneng kayak aksen ya. Jadi lu simple tapi ada aksennya misalnya kayak gitu. Iya. Dan akhirnya gue jadi semakin kenal, gue tuh kayak gitu. Dan ketika udah semakin tahu tuh jadi enteng banget sih. Lagi-lagi enteng Bener. banget geraknya. Ya, intinya di situ ya. Iya, jadi untuk mediocre sih juga menurut gue sama aja. Tergantung nih yang lo sebut mediocre tuh yang kayak gimana. Bener. Apakah jangan-jangan lo ngerasa lo mediocre karena lo ngeliat orang sibuk Bener. ngeliat orang lain? Iya. Banding-bandingin diri lo sama orang lain ternyata. Sehingga lo mediocre ketika lo dibandingin sama dia gitu. Iya. Tapi kalau lo fokus ngeliat diri lo gak ada mediocre-nya. Lo kok. lain dari yang lain sebenarnya ketika Semua lo orang spesial gitu Iya, ya. semua orang spesial. Iya. Setuju banget gue. Lo kapan nemuin keunikan diri lo sendiri? Oh, mungkin proses sama duduk pandemi itu kayaknya ndak. Wow. Banyak hal sih yang karena kan gue maksain diri untuk fokus ke diri gue sendiri kan. Jadi dari situ kayaknya gue baru oh ya ternyata gue juga punya kelebihan, strength gue di sini nih. Kenapa ya gue nggak fokus di sini aja? Gue sibuk ngelihat kekerenan orang lain. Gue pengen kayak dia gitu. Lo juga ngebahas di buku lo tentang perfeksionis. Wah, itu gue kayak pernah tuh ya ngalamin kayak gitu. Dan bahkan gue tuh gue sadarin, gue karena ngerasa gue nggak perfeksionis gitu. Gue orangnya cukup easy going kok sama keputusan ini atau sama kayak hasil yang seperti ini, gue kayak cukup nyantai gitu nerimanya. Iya. Tapi ternyata nggak selalu. Ada juga hal-hal tertentu yang gue tuh perfeksionis gitu. Ya. Sampai akhirnya yang nyadarin gue tuh anak gue kayak adalah PR-nya dia gitu ya. Gue bilang ini kamu salah, ini masih salah. Ibu kenapa sih harus perfect banget? Hah? Emang iya ya? Gitu. Nah lo sendiri ada pengalaman gak sama perfeksionis? Sebenarnya ada cerita yang menarik sih yang gue dapet dari dulu klien gue gitu. Kita lagi kerja bareng. Terus mungkin karena dia melihat kecenderungan gue untuk selalu perfect, jadinya gue takut ngapa-ngapain gitu. Terus lama banget ngambil keputusan karena gue takut salah. So akhirnya dia nanya gini ke gue. Ada cerita tentang dua pembuat keramik gitu. Yang satu tuh buatnya cepet asal-asalan tapi banyak. Sama satu lagi dia 1 tahun cuman ngerjain satu karena dia bagus banget ngerjainnya gitu. Benar-benar Telaten gitu. banget. Jadi cuman sedikit gitu yang bisa dia hasilkan gitu. Nah, kalau kamu milih yang mana gitu. Terus ya karena gue lebih relate sama yang kedua gitu. Jadi gue bilang iya yang kedua sih. Terus ternyata kalau menurut dia, wah justru yang pertama itu yang akan lebih cepat berkembangnya. Karena dia berani membuat kesalahan. Berani coba terus gitu. Cepat terus berkarya gitu. Tapi cuman dari situ kan dia tahu jadinya kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangannya di mana gitu. Yang lebih cepat berkembang ternyata yang pembuat keramik pertama dibandingin yang kedua yang kayaknya dikit-dikit harus benar-benar diubah lagi. Pokoknya dibikin sesempurna mungkin iya, betul, gitu ya. Betul. Oh gitu. Gue juga jawabnya yang kedua sih. Ternyata itu ya. Justru semakin sering lo kayak cepat bikin kesalahan lo jadi belajar. Tapi tergantung ya. Ketika kesalahan terjadi lo mau belajar kan? Oh iya benar. Itu ya kan. Itu balik lagi ke masing-masing karakter orang ya kayaknya ya. Iya tergantung gimana lo memilih proses pertumbuhan lo sendiri gitu. Lo mau yang prosesnya lama atau proses cepet gitu. Nah pertumbuhan itu kan butuh proses yang emang menurut gue sering banget tuh menyakitkan gitu ya. Ada kalimat yang kurang lebihnya kayak gitulah di buku lo. Yang gue baca ini. Yang pertumbuhan itu tuh kadang gak selalu smooth gitu. Tapi
justru lebih seringnya tuh menyakitkan gitu. Nah cerita lo sendiri gimana nih? Ya mungkin karena waktu itu gue proses awareness-nya gitu, kesadaran yang gue menemukan diri gue sendiri itu ketika gue mengalami kegagalan banyak kan. Jadi ya itu menurut gue ya cukup menyakitkan sih. Iyalah gagal Ya, tuh gak gagal. Terus juga ya kayak nggak jadi lagi. Iya. Ya aduh kenapa nggak ada hasil lagi. Ini kayak Iya. sia-sia dong yang Iya, udah iya, gue iya. lakuin kemarin. Waktu gue habis tuh Iya, untuk iya, hal iya. yang gagal ini. pasti Suka kan susah selalu tuh gitu kan. nerimanya. Iya. Tapi ternyata itu ya. Tapi ternyata dari situ kayak lo belajar sesuatu gitu, lo dapetin sesuatu. Enggak kok, waktu lo nggak sia-sia ternyata. Contohnya gagal apa nih misalnya? Banyak lah ya pasti kegagalan. Kayak kalau lo berharap apa, terus tiba-tiba nggak sesuai dengan yang lo harapkan gitu. Tapi menurut gue kegagalan terbesar gue adalah kegagalan gue untuk bikin boundaries sama orang lain. Oh. Ya. Karena Oke. dari situ ya gue jadi menyakiti diri gue sendiri juga dan orang lain pastinya kan. Karena gue nggak bisa membuat batasan itu gitu. Lo mulai nyadar tentang pentingnya boundaries tuh kapan nih? Lagi-lagi pas pandemi. Oke. Jadi di situ gue mungkin sama keluarga ya. Gue jadi baru sadar gitu kalau walaupun waktu itu kan gue tinggal balik ke rumah orang tua gue. Nah di situ gue ngerasa pentingnya ada boundaries gitu. Kayak gue nggak bisa terus menerus dilibatkan sama misalnya masalah orang tua gue misalnya. Kayak ya itu kan urusan mereka ya, mereka yang harus bisa memutuskan gitu. Gue nggak bisa ikut campur. Nah kadang waktu itu tuh karena tinggal dalam satu atap gitu, hal itu jadi tercampur aduk gitu. Kayak semuanya harus gue bantu mikirin juga. Sedangkan gue juga punya kehidupan sendiri sebenarnya kan. Gitu. Jadi gue oh ya nggak bisa nih. Kayak kita butuh boundaries gitu. Kayak ada saatnya kita bantuin orang. Walaupun itu keluarga kita sendiri ya. Tapi nggak selalu harus kita bantu gitu. Mereka yang harus menolong diri mereka sendiri dulu gitu kalau itu memang masalah mereka. Gitu. Oke. Itu bagian dari people pleasing juga ya kan? Iya. Kayak pengen ambil alih atau ambil andil lah, punya andil dalam menyelesaikan masalah orang lain. Iya, merasa bertanggung jawab. Bener. Padahal sebenarnya itu bukan tanggung jawab kita. Nggak, itu urusan mereka. Iya, Lo harus quote unquote tega lah gitu. Ya itu belajar tega tuh susah banget Nggak? Oh, Gitu. Itu ya. Ya. Belajar tega tuh. Ya. Karena gue juga baru menyadari kalau orang tua gue tuh juga ada people pleasingnya tuh. Almarhum itu ada banget. Kenapa dia kayak orangnya satset banget gitu. Setiap orang butuh dia tuh kayak selalu ada, selalu yang terdepan untuk membantu gitu. Iya. Cuma ya udah ternyata gue kayak melihat itu bagian dari people pleasing gitu, dan itu menurun soalnya gitu. Cuma ya alhamdulillah sih udah menyadari itu ya. Jadi gue kayak ya bisa ujung-ujungnya tuh bisa lebih wise kan untuk menempatkan diri gitu. Bener. Karena kalau orang yang sebenarnya dia punya potensi untuk menyelesaikan diri sendiri, tapi kita nggak kasih kesempatan itu dengan kita akhirnya menghijack dengan membantu dia duluan gitu, kita jadi nggak ngasih kesempatan dia untuk belajar juga kan. Iya benar. Jadi ya kita kayak ngasih mereka ruang ya untuk mereka bisa nyelesain urusannya sendiri, jadi lebih mandiri. Bener. Gitu. Itu sih. Iya. Sehingga kalau nggak ada kita pun gitu, which is orang tua gue juga sekarang udah nggak ada, orang itu udah terbiasa menyelesaikan masalahnya ya nggak sih. Kan ujung-ujungnya paling penting kan kemandirian kan. Bener. Lo mampu sebagai individu tuh bisa overcome semua yang lo hadapin gitu, dan lo bahkan terlatih untuk bisa transform lebih baik lagi, dan ujung-ujungnya lo jadi orang yang lebih bermanfaat untuk lebih banyak orang, ya gak sih? Iya benar. Wah ini juga ilmu parenting nih. Kadang namanya orang tua kan ngeliat anaknya susah kan pasti kayak pengen langsung terdepan bantuin gitu. Cuma untuk belajar tega tuh kayak harus ada trainingnya sendiri tuh ya.
Iya. Nah kalau kunci keberhasilan dalam ngambil keputusan yang lo alamin, menurut lo apa nih? Ketika lo udah ngambil keputusan ya udah lo nggak usah lihat lagi. Maksudnya lo udah mengambil waktu gitu untuk mikirin keputusan keputusan dari pilihan-pilihan yang ada. Kalau lo udah ambil satu keputusan, lo jangan ngelihat lagi ke belakang dan bertanya-tanya what if. Gue banget lagi tuh. That's why namanya keputusan ya. Kemarin gue juga baru bahas sama om gue yang jadi tamu di Anthem ini ya. Kenapa namanya keputusan gitu? Karena emang harus ada yang diputus. Iya gak sih? Iya. Jadi kalau udah diputus ya udah. Jangan balik-balik lagi. Kalau sambung-sambung Iya, lagi susah lo ntar. Tapi lo gimana? Udah smooth tuh proses itu? Udah ambil keputusan, udah gak usah lihat lagi. Gue nih, wah gila. Kayak misalnya nih, masalah liburan deh. Kayaknya kita gak usah deh ke Bali gitu. Udah deh kita sekarang di Jakarta aja. Besoknya bangun, tiket masih murah kayak gitu. Nyari-nyari masalah ya. Ujung-ujungnya nih, Iya. begitu udah gak dapet tiket, pernah nih kejadian banget. Udah gak dapet tiket nih akhirnya, karena kan udah pending tuh. Karena tadinya udah di Jakarta aja deh, mendingan kita fokus beberes rumah gitu. Karena tuh juga ini cuma sebentaran, cuma 3 hari doang. Besoknya masih ngecek-ngecek tiket, masih ada tiketnya nih. Tapi besok aja kali ya, siapa tahu besok turun harganya. Kalau turun pakai gue beli aja. Besoknya lagi, tiketnya habis. Terus gue permasalahin. Gue bilang ke laki gue, tahu nggak? Kok tiketnya habis ya? Padahal kan sebenarnya kita bisa nih berangkat sekarang nih. Kayak dicari sendiri masalah. Ngapain? Nyari-nyari masalah bener-bener. Lo masih suka ngalamin gitu gak? Masih lah, pasti. Oh gitu? Iya. Kayak kadang kalau udah milih A gitu, dari A atau B, yaudah deh A. Tapi terus besokannya masih kayak bangun, kenapa gue pilih A ya? Masih bisa gak ya pilih B? Akhirnya jadi sama kayak yang lo alamin gitu. Kayak mencari dan mengundang masalah yang seharusnya udah gak ada gitu. Atau mungkin jangan-jangan keputusan yang lo ambil itu belum bener-bener putus. Bisa jadi. Iya gak sih? Iya, iya. Jadi emang masih ada peluang untuk lo ngerakit lagi dikit kayak selatif. Atau lo bener-bener cut gitu. Iya, iya. Tapi menurut lo idealnya gitu ya? Idealnya gitu kalau udah ya. diambil keputusan udah gak usah lihat ke belakang lagi, fokus. Fokus aja. Itu om gue juga ngomong gitu sih. Wah ini kayak tamparan besar untuk saya nih ya. Nah terus seru juga di buku lo ini ngebahas tentang merencanakan kebahagiaan. Wih gue seneng nih ya. Sama kata-kata itu, merencanakan kebahagiaan. Jangan cuma rencana kesuksesan terus. Kadang kita rencana untuk misalnya keuangan, plan keuangan gitu kan. Rencana untuk kerjaan gitu. Karir gimana ya. Tapi dalam 5 kebahagiaan tahun ke karena depan. sebenarnya gak usah jauh-jauh deh. Mungkin liburan tuh termasuk kebahagiaan kali ya. Iya. Ngerencanain liburannya tuh gue udah happy banget loh. Mungkin harus persering kali, dipersering tuh rencanain liburannya. Mungkin kalau memang kebahagiaan lo di situ ya. Kalau lo sendiri gimana nih dalam merencanakan kebahagiaan? Ya pasti sih ada dalam satu hari gitu, gue akan ngerencanain mungkin kasih reward gitu buat diri gue. Yang bikin gue happy tuh apa gitu. Jadi ya setiap hari ada something to look up to gitu. Gitu. Oke, jadi reward itu ya. Reward kecil aja gitu. Itu penting, gue suka lupa tuh kadang. Makanya jadi mau ngelakuin apa tuh kurang termotivasi karena kurang merencanakan rewardnya itu. Itu sih menurut gue. Lo pernah gak kayak gitu, kayak gak termotivasi nih karena ternyata setelah lo sadarin, iyalah lo gak ngasih reward untuk hal yang itu gitu. Pernah gak sih lo ngalamin gitu? Kayak jadi kayak robot aja gitu gak sih hidup? Kayak kewajiban A, B, C, D, terus udah tiba-tiba udah malam lagi tidur. Jadi gue sekarang karena gue udah menyadari itu, gue berusaha supaya dalam satu hari tuh ada sesuatu yang bikin gue happy gitu, yang bikin gue sesuatu yang memorable lah. Buat apa aja gue. nih kalau boleh tahu nih? Kayak activities atau mungkin hal-hal yang bikin lo tuh bahagia? Kayak sesimpel masak misalnya. Ya. Atau nonton film kesukaan gue, udah sih, gue simple banget. Oke. Ya.
Berarti sesimpel itu aja ya. Terus ada juga di sini pembahasan tentang memaafkan diri dan reprogram ideas. Wah, itu sangat perlu dilatih sih ya, memaafkan diri gitu. Karena menurut gue pernah ada pemikiran kalau forgiveness is the highest form of love. Jadi kalau ngomongin self love gitu, mungkin tertingginya adalah self forgiving gitu, self forgiveness. Iya. Ya gue setuju. Gimana pendapat lo nih memaafkan diri? Kayaknya yang bikin Prosesnya gimana kalau di lo? Lama sih untuk memaafkan diri sendiri, karena kayak banyak penyesalan kan pasti. Kayak gue tahu nih gue salah, tapi gimana caranya gue memaafkan diri gue sendiri dan bilang nggak apa-apa kok salah gitu. Kayak kan kamu udah tahu kesalahannya, sekarang jangan diulangin lagi dan yuk bisa lebih baik gitu, jadi orang yang lebih baik lagi. Itu semacam kayak menjadi ibu untuk diri sendiri sih. Iya. Nah, gue juga mau share nih tentang konsep Trinity lagi nih. Karena kan Trinity tuh menurut gue konsep ya, konsep dalam kita menjalani kehidupan gitu. Kayak tadi salah satu sosok lah ya yang gue juga follow gitu di YouTube, si Matias Di Stefano, dia bilang the first Holy Trinity kan apa yang lo pikir align sama apa yang lo rasa, align sama apa yang lo lakuin. Terus gue juga sama berpikir kalau Holy Trinity itu adalah penyadaran bahwa lo tuh adalah inner child lo, yang mana lo juga mampu untuk menjadi ibu untuk inner child itu, dan lo juga adalah Holy Spirit gitu. Jadi kayak that eternal energy yang emang apa ya, bisa untuk create, bisa untuk menciptakan gitu. Penyadaran itu sih. Nah kalau untuk memaafkan diri kayaknya butuh penyadaran bahwa lo tuh adalah ibu juga nih untuk diri lo sendiri, atau kalau cowok lo bapak gitu untuk diri lo sendiri gitu. Iya, iya. Ya gak sih? Gimana pendapat lo nih? Ya setuju sih Nda. Menurut gue kalau lo pernah dengar istilah self compassion gitu, nah menurut gue tuh itu penting banget sih. Kayak lo kadang kayaknya kita tuh terlalu keras gitu sama diri gue sendiri. Padahal tuntutan itu tuh sebenarnya mungkin nggak ada dari orang lain, tapi dari diri kita sendiri, dari cara, dari apa yang kita pikirin karena kita terlalu overthinking gitu. Yes. Jadi kenapa akhirnya gue bilang untuk memprogram pikiran kita gitu. Karena ya balik lagi itu sebenarnya dari pikiran kita sendiri kan. Benar. Kenapa kita nggak bisa maafin diri gitu. Iya, termasuk tadi kalau gue sebut fear of judgment gitu ya. Jangan-jangan fear of judgmentnya bukan judgementnya orang, tapi judgement diri lo sendiri lagi yang paling nakutin. Bener. Kayak kata-kata lo yang paling jahat gitu untuk diri lo sendiri. Padahal sebenarnya orang mungkin nggak bilang kayak gitu. Kan orang lain ngejudge itu kadang juga karena pada waktu penyadaran gue fear of judgment itu cuma di pikiran gue loh. Belum tentu tuh orang ngejudge gitu. Iya bener. Berarti kan itu judgement dari diri lo sendiri kan. Kayak kita Gila. Menurut gue kita bisa jadi orang yang paling jahat sih buat diri sendiri. Gitu. Iya. Kalau memang program otak lo tuh belum di reprogram gitu. Kayaknya secara template gitu pasti ada kata-kata yang seperti itu gitu. Yang kurang nice gitu untuk diri sendiri. Menurut gue sih perlu banget tuh kita kayak merefleksikan diri. Ada gak sih cara kita melihat diri kita tuh yang masih terlalu mungkin negatif gitu, sehingga kita jadi kayak susah untuk tumbuh. Iya betul. Karena kan tumbuh lo butuh banyak cinta nih untuk tumbuh, ya gak sih? Iya. Lo nourish diri lo sendiri segala macam, kayak kita lagi mau menumbuhkan tanaman aja gitu. Bener. Kan harus disiram, harus ditambahin pupuk apa segala macam gitu. Kalau lo kayak cuekin aja atau mungkin lo injek-injek ya gimana gitu, mati lagi nanti pasti, tanamannya gitu. Gue juga seneng di buku lo sempet gue baca tuh ngebahas yang waktu itu dibahas sama Panji juga, tamu podcast gue, yang tentang kita meluk diri sendiri tuh. Butterfly hug. Hug, bener. Yang katanya atlet-atlet suka tuh ngelakuin itu kan beberapa. Terus gue sih jarang sih ngelakuin itu.
Cuma kayak jadi enak nih, kok enak ya gitu. Iya, kayaknya gue juga nemuin konsep itu ya ketika gue lagi proses self discovery dan flashback, dan gue banyak ngerasa, gue banyak banget hal-hal yang gue masih belum bisa maafin nih dari diri gue sendiri gitu. Akhirnya gue berusaha untuk nenangin diri dengan butterfly hug ini gitu. Ini enak sih. Dan ini kan cara yang waktu itu dilakukan sama penyintas badai Pauline di Meksiko gitu. Jadi memang untuk menenangkan orang yang kegelisahan gitu. Nah itu bagus banget sih katanya si butterfly hug ini. Oke. Gitu. Ini juga bagian dari self healed ya nggak sih? Self healing nih kayak gini nih ya, nenangin diri sendiri. Seru juga lo ngebahas di buku lo tentang menerima pujian. Gak semua orang terbiasa gitu dengan pujian gitu. Ada yang kayak dipuji malah jadi ngerasa aneh gitu. Udah lu gak usah deh puji-puji gue, bingung nih gue gitu. Kayak gak usah. Ada yang gak nerima gitu loh. Terus lo bahas tentang bagaimana menerima pujian dengan elegan. Weh, boleh dong di-share dikit nih tentang menerima pujian dengan elegan. Dulu gue juga kayak gitu yang gak bisa nerima pujian. Karena gue kayak, apaan sih? Gue gak nyaman gitu kayaknya. Karena kayak gak mau take credit of pujian itu gitu. Soalnya pernah juga nih, misalnya nih gue dipuji gitu. Lo cakep banget hari ini. Iya dong gue. Terus orang yang muji gue bilang, tuh kan lo jadi GR sih kalau gue gituin. Ih GR banget sih. Dih gimana sih? Kadang gitu nih. Yeah. Jadi responnya dari orang itu yang muji, ketika gue kayak menerima dengan gitu kan, dia kayak gak terima sendiri. Gimana? Terus gue harus gimana dong? Harus yang tersipu-sipu gitu. harus gitu apa gimana nih? Kayaknya sih ya say thanks aja sih. Thank you gitu ya. And embrace gitu. Kalau lo emang yang dipuji itu gitu. Kayak kalau lo ngelakuin sesuatu atau mungkin you dress nicely, ya udah say thanks. Iya, kalau sekarang sudah terbiasa ya. Thank you gitu. Nah lo sendiri prosesnya gimana tuh nih sampai akhirnya bisa oke, gue emang layak deserve pujian itu gitu. Awalnya sih awkward sih untuk bilang thank you gitu. Tapi akhirnya gue berusaha untuk acknowledge itu gitu. Kalau ya udah emang tanpa mikirin overthinking ya, kayak ini beneran dipuji atau orang mau nyinyir ya gitu. Kan tadi sempet kayak gitu. Ini sedih beneran muji atau gimana sih? Iya, kayak mempertanyakan. Tapi akhirnya gue belajar kalau banyak hal sih yang gue nggak bisa kontrol gitu. Jadi ngapain? Jadi gue fokus sama hal yang bisa gue kontrol aja. Iya. Dan kalau orang bilang memuji kita ya udah say thanks aja tanpa mikir overthinking gitu. Tapi gimana kalau sebaliknya? Ketika lo memuji orang lain gitu, itu lo ngalamin kesulitan nggak? Atau nggak sama sekali? Enggak sih, kayaknya gue lebih gampang kayaknya. Oh justru lebih gampang memuji orang lain gitu. Oke. Kayak gue kagum nih sama seseorang gitu, gue kayaknya lebih gampang untuk bilang itu gitu. Udah lebih terlatih untuk itu ya, dibanding terlatih menerima. Iya. Karena iya sih, menerima tuh yang emang butuh latihan juga ya. Ya ternyata gue baru sadar gitu kayak proses memberi dan menerima itu hanya bisa berjalan kalau ada peran aktif dari kedua belah pihak. Jadi yang menerima itu gak cuman pasif gitu. Ternyata dia juga harus aktif untuk menerima, mengakui. Jadi ya ternyata ya harus balance juga gitu. Iya sih, karena kan kalau di mindset pada umumnya ya, memberi itu kayak aktif, menerima kan cuma gini doang gitu. Nah mungkin dari situ gue jadinya negatif sama menerima gitu. Yes. Iya itu. Ini loh deeper realization loh gue. Karena kesannya pasif, jadi kok lo pasif banget sih nerima doang gitu. Gengsi gitu. Padahal kan nerimanya nggak gini. Kalau nerimanya gini nggak dapat juga kali. Iya benar. Nerima kan harus ada, iya kan, gini dong bentuk. Embrace gitu ya. Iya, kayak ada
upaya untuk kita bisa menangkap semuanya gitu. Bener, peran aktif jadinya. Dua-duanya harus aktif memberi dan aktif menerima gitu. Jadi ya akhirnya karena that realization, gue akhirnya belajar gitu untuk embrace itu gitu. Oke, wah ini bagus banget sih. Ada juga satu nih di bukunya Nini yang udah gue catat juga tentang kisah musang dan ayam jantan. Itu Gimana? Singkatnya aja nih. kalau nggak Ada salah, kisah musang dan ayam iya, jantan nih. Itu anekdot, gue lupa dari Nigeria ya kalau nggak salah. Ntar gue harus cari lagi. Gue aja baru tau dari lo ini. Jadi gue kebetulan lagi scrolling sosmed, terus ya gue ngeliat ada orang yang ceritain tentang anekdot musang dan si ayam jantan ini gitu yang punya jengger bagus banget gitu. Nah terus selama ini tuh si musang ini tuh takut sama jenggernya ayam jago ini gitu. Dia pikir tuh bisa kalau dia makan itu dia bisa terbakar gitu. Karena dia pikir itu api. Dipikir tuh api iya. kayak di obor gitu ya Iya, apinya. Oke. Terus akhirnya si ayam jago ini karena terlalu sombong, akhirnya dia kayak membuka rahasia itu gitu. Kayak ini cuman jengger aja kok gitu. Ini bukan api loh. Ini bukan api santai loh. aja gitu. Terus akhirnya dari situ si musang itu tuh berani gitu untuk oh ternyata nggak membahayakan ya buat gue gitu. Akhirnya ya dimakanlah si ayam jago ini gitu. Oke. Ini tuh berarti kayak apa ya, sikap kita yang mungkin apa nih merendahkan diri atau gimana nih, atau terlalu terbuka apa gimana nih? Kayaknya lebih ke meremehkan diri sendiri kali ya. Jadi kenapa gue bilang belajar untuk menerima pujian dengan elegan itu ya karena emang kita mengakui gitu kalau memang itu kita layak dapetin pujian itu gitu. Sedangkan mungkin dari cerita si musang dan ayam jago ini, si ayam jago ini tuh kayak meremehkan dirinya sendiri gitu. Jadi ketika dipuji gitu sama musang yang kayak amazed dan malah takut gitu dengan jenggernya yang dia kira api ini, si ayam jagonya malah ngeremehin diri sendiri. Ini bukan api kok, ini cuman ini aja gitu. Jadi kayak sok-sok merendah karena dia nggak merasa layak gitu misalnya ya. Okay. Jadi itu lebih ke ungkapan aja sih. Nah dari situ gue kayak wah menarik nih. Itu yang kayak nge-trigger lo untuk ngedalemin tentang pentingnya menerima pujian gitu. Benar. Menerimalah dengan sepenuhnya gitu. Iya, karena emang akuin aja lo udah berusaha kok. Iya. Lo layak sebenarnya, tapi kan kita kadang kalau dipuji, enggak kok itu cuman keberuntungan aja, atau misalnya enggak kok gue nggak ngapa-ngapain sebenarnya. Yes. Padahal enggak gitu. Padahal ketika orang memuji lo, itu dia lagi ngasih energi positif sebenarnya. Bener, kenapa lo tolak gitu dengan malah bilang sesuatu yang kayak lo malah ngerendahin diri lo sendiri gitu. Okay. Sebenarnya sih pelajaran yang gue lihat tangkap dari si musang dan ayam jago itu kayak gitu. Oke, wah. Kalau kamu ada pengalaman sama kesulitan menerima pujian, boleh share ya, tulis di kolom komen. Yes. Oke, terus gokil juga nih pembahasan tentang menemukan rumah di dalam diri. Wah itu sih deep banget sih itu. Sudah menemukan rumah Anda di dalam diri? Mudah-mudahan. Oke. Itu kapan nih penyadaran itu terjadi? Ketika pandemi ya nggak bisa kemana-mana itu, kayak akhirnya kan kita harus nggak boleh kemana-mana, harus di rumah aja gitu. Nah selama ini tuh ternyata gue takut gitu untuk ada di rumah karena takut menghadapi diri gue sendiri ternyata gitu. Banyak takut yang kayak gitu. Kesepian, takut sendirian gitu. Akhirnya ya gue sadar kalau rumah tuh bukan hanya fisik aja gitu. Tapi rumah tuh gimana lo bisa ngerasa nyaman dengan diri lo sendiri gitu. Dan gimana caranya lo nemuin kenyamanan dalam diri gitu. Itu setuju banget sih. Jadi dimanapun lo berada, itu lo bisa ngerasa kayak
di rumah terus karena memang rumah lo dalam diri lo Iya gitu. benar. Jadi lo mau kemanapun ya Yes. lo ngebawa diri lo sendiri gitu yang lo udah nyaman. Yes. Dan bahkan kenyamanan itu bisa, kalau bisa lo tularkan juga nih ke orang-orang yang lo temuin di luar. Jadi nggak selalu melulu attach sama rumah lo gitu untuk bisa ngerasa nyaman ya. Benar, Dimanapun Iya. lo berada, lo bisa ngerasain itu gitu. Oke. Selanjutnya nih kita masuk ke healing anthem. Tapi sebelumnya boleh di-share lu dong arti healing buat lo apa? Healing itu kalau lo udah bisa apa ya, memaafkan diri lo, mengakui kalau luka-luka lo gitu, kayak lo udah bisa nggak deny itu gitu, kayak ya udah emang itu luka gue gitu, dan gue berusaha untuk sembuh dari itu, dan ya menurut gue ketika lo udah berani mengakui itu dan confront itu gitu, ya lo satu step lebih ini lagi lah untuk proses healing lo gitu. Oke, itu penting banget ya, karena apalagi pas lagi muda gitu kadang kita nggak ada waktu kan untuk ngecek gitu ini sebenarnya luka atau apa sih. Udahlah gitu. Udahlah nggak usah di pikirin banget, nggak usah dipusingin lah. Udah main aja nongkrong aja pas segala macam. Padahal sebenarnya kalau nggak diakuin terus nggak diangkat ke kesadaran gitu kan, nggak beneran diatasin, itu bisa jadi biang masalah ya nggak sih? Oke, terus healing anthem pertama lo nih, Happiness Does Not Wait by Oliver Arnolds. Kenapa pilih lagu ini? Lagu tenang banget sih pas gue denger kok tenang gitu. Emang kayak melodinya tuh bikin healing juga sih ya sebenarnya. Tapi ini lagu lumayan baru ya? Ya nggak sih? Kayaknya udah cukup lama deh. Coba gue ceki. Nah, Oliver Arnolds is an Icelandic multi-instrumentalist ya and producer from Mosfellberg, Iceland. Gue gak tahu cara nyebutnya bener atau enggak. Dan lagu ini diambil dari albumnya berjudul The Invisible yang rilis tahun 2021. Nah, pasti pas pandemi nih. Pas pandemi. Lo dengerinnya pas pandemi. Wah. Pantesan lo makin enjoy kayak pas pandemi ya. Nemu lagu healing terus di rumah aja. Iya, ngerancang buat buku. Emang introvert anaknya gitu. Biasa dengerin lagu ini pas kapan nih? Biasa kalau sendirian aja sih. Kayak di rumah gitu lagi capek. Terus ya dengerin lagu untuk ya itu salah satu healing proses juga buat gue. Dan lagu ini menurut gue cukup ngebantu gue untuk tenang sih. Apalagi judulnya kayak Happiness Does Not Wait gitu. Iya. Menurut gue ya kayaknya cocok banget gitu. Kayak bisa nih langsung auto happy nih. Iya. Ya kan? Dan kayak lo ini salah satu cara siasat berbahagia lo gitu. Kayak lo gak perlu nunggu apapun. Kayak apapun simple joy gitu. Ya itu kebahagiaan juga gitu. Lo gak perlu muluk-muluk lah untuk berbahagia gitu. Dengerin lagu sendirian di rumah. Betul. Menyadari ketika lo bisa bernapas dengan baik aja, ya kan? Ya benar. Itu kayak luar biasa loh. Kan ada orang yang kesumbat lah hidungnya. Iya benar. Menyadari kalau gila badan kita nih alhamdulillah sehat itu aja tuh udah luar biasa kan. Udah kayak bisa bikin auto happy gitu. Kalau healing terfavorit lo tuh ngapain? Kayak gue anak rumahan sih ya, jadi di rumah aja sih sebenarnya gue udah happy banget sih. Apapun yang lo lakuin di rumah tuh lo happy ya? Iya. Oke. Masak, menurut gue itu salah satu bentuk yang self healing paling tinggi kali ya. Masak untuk diri sendiri gitu. Masak apa nih yang kayaknya paling bikin lo happy so far? Apa ya? Sesimpel bikin salad atau pasta gitu. Kayak itu karena menurut gue kalau lo masak untuk orang lain kan lo pengen ngasih yang terbaik kan pasti sama orang lain. Cuman kalau masak untuk diri sendiri itu udah level yang lebih tinggi lagi menurut gue. Karena lo effort untuk nyenengin diri lo sendiri kan. Iya bener juga ya. Dan juga gue kadang masak tuh karena anak-anak mau gitu. Jadi gue masakin buat mereka sekalian buat gue. Iya. Jarang sih emang masak untuk diri sendiri. Terakhir tuh kayaknya telur dadar. Bener juga. Lo kan sampai pasta. Apa lagi nih yang kayak butuh effort gitu untuk lo, untuk diri lo sendiri. Apa ya? Bikin tiramisu waktu itu gue baking juga.
Terus sebenarnya gampang-gampang aja sih, nggak pernah yang terlalu rumit gitu. Tapi buat gue tuh kayak lo udah kasih effort dan melakukan hal yang sehat gitu kan. Kalau lo bikin sesuatu sendiri pasti lo mau bikin itu dari bahan-bahan yang sehat kan. Nah itu menurut gue self healing sih. Wah kalau tiramisu agak challenging ya bikin dari bahan sehat. Iya gak sih? Iya sih. Wah jangan-jangan buku kedua tentang masak nih, buku masak nih. Atau mungkin tiramisu for the soul. Kayak chicken soup tiramisu for the soul. Bisa. Oh menarik tuh. Menarik tuh, bisa kan? Bisa. Oke kita masuk ke anthem kedua lo nih, healing anthem kedua ada Everlong by Foo Fighters. Lagu ini dirilis tahun 97 dari album The Color and the Shape. Kenapa? Nih kayak kalau di antara 5 healing anthem lo ini kayak yang paling upbeat ya? Upbeat ya, ya. sih? Iya. Dari kapan dengerin lagu ini? Beberapa tahun belakangan ini sih. Walaupun dulu gue udah sering juga dengerin Foo Fighters, cuman lagu ini tuh tiba-tiba jadi sesuatu yang membawa arti baru lah buat gue gitu. Karena gue pernah baca gitu di salah satu wawancaranya Dave Grohl, kalau dia tuh nyiptain lagu ini tentang kayak connection gitu. Jadi buat gue tuh ketika lo bisa connected sama seseorang gitu, nggak cuman secara fisik tapi juga spiritual, dan bisa sing along gitu, kayak lo benar-benar apa ya, bisa connected sama orang itu dan kayak harmonize gitu. Itu buat gue healing banget gitu, konsep itu gitu. Jadi ya kayak memberikan harapan baru aja buat gue dengerin lagu itu. Masuk ke healing anthem ketiga, Home by Edith Whiskers. Edith Whiskers nih nama aslinya itu Tom Rosenthal ya. Lahirnya deketan sama gue loh, dia 26 Agustus 86. Gue kan 22 nih. Oke. 4 hari kemudian dia lahir ya. English singer-songwriter and composer. Nah, Home ini is a song written and recorded by American group Edward Sharpe and the Magnetic Zeros. It was released in January 2010 as the second single from the album Up From Below. Nah, kalau yang dibawain Edith Whiskers ini adalah cover song gitu. Jadi cover si Edward Sharpe and the Magnetic Zeros. Nah, kenapa lo pilih lagu ini? Karena si Edith Whiskers ini lucu banget, dia covernya itu tahun 2015, tapi mulai viral di TikTok itu tahun 2020. Iya benar. Butuh kayak 5 tahun untuk lagu covernya ini jadi viral gitu. Kenapa pilih ini? Lagu ini tuh kayak ngingetin gue sama ya proses pencarian rumah gue itu. Kayak gue ternyata tuh rumah tuh gak hanya fisik tapi juga ketika lo itu it's a feeling gitu. Ketika lo bisa nyaman sama diri lo sendiri, ya congratulations you found a home gitu. Oke. Ya. Karena kan rasa nyaman itu di rumah kan nyaman dong, harus nyaman kan. Bener. Banyak juga loh orang di rumah tapi nggak ngerasa nyaman gitu. Iya. Karena emang bukan cuma sekedar itu ya. Iya. Tapi ini nih ya, badan ini loh itu juga nyaman. Lagi kalau ada rasa sakit atau nggak enak, kalau nggak nyaman, nah berarti rumah lo butuh ada yang dibenerin Butuh tuh. yang, iya gitu. benar. Atau jangan butuh direnovasi. Lanjut ke lagu keempat nih, healing anthem lo yang lo pilih adalah Love of Some Kind by Adrienne Lenker ya. Adrienne Lenker ini is an American musician. She is the lead vocalist, guitarist, and principal songwriter of the band Big Thief, as well as an established solo artist. Ini dari album Hours Were the Birds yang rilis tahun 2014. Gue ada beberapa sih yang gue baru tahu dari lo nih lagunya ya. Termasuk yang ini juga baru tahu dari lo nih. Okay. So thank you lo ya. Bisa ngasih referensi healing anthem gue. Okay. Bisa menambah list healing anthem nih. Kalau lo bisa tahu lagu ini nih? Ini suami gue yang kenalin. Oh. By the way Nini nih newlywed loh ya. Dia baru aja menikah tahun ini ya, pertengahan tahun ini. Ya Allah nih, congratulations. Gimana dia bisa ngasih lagu ini ke lo? Dia ngasih atau lo gak sengaja dengerin playlistnya dia gitu? Dia ngasih di playlist gitu. Oke. Ya, jadi salah satu dari pilihan lagunya dia nih ada yang ini gitu. Dan menurut gue tuh kayak ngena banget gitu. Karena
lagi-lagi ngomongin tentang being connected with someone gitu. Jadi being connected with someone nih dia nih. Iya. Ih, seru banget ya. Lagu kelima dan lagu terakhir ya, Healing Anthem lo yang lo pilih adalah Secukupnya dari Hindia. Dari album Menari Dengan Bayangan yang rilis tahun 2019. Iya. Gue sih juga lumayan kena sih sama lagu ini ya. Iya. Kalau lo sendiri gimana? Menurut gue sih liriknya ngena banget sih. Yang secukupnya itu kayak ngomongin tentang kegagalan gitu kan. Ya tapi ya udah bersedih secukupnya aja gitu. Jadi ya buat gue relate banget gitu. Kegagalan yang kayak masih suka terngiang ada gak sih nih lo? Sekarang sih udah gak ada sih. Oke, wow. Berarti siang sirna itu kayak udah kembali nih ya. Jadi kayak udah diterima dengan sepenuhnya kegagalan itu ya. Iya. Oke. Kegagalan kalau dari gue sih, gue waktu itu masih mimpi kayak beberapa minggu lalu ya. Gue mimpi tentang gue yang gak jadi S2 di luar negeri. Dan itu kan juga kayak kegagalan kan. Iya. Ada satu rencana yang gak tercapai gitu, kayak gagal gitu. Nah itu mungkin gue gak tahu arti mimpi itu tuh maksudnya apa. Apakah dia mengingatkan gue kalau lo punya keinginan itu, atau itu kayak bukti kalau untuk ngetes aja gitu. Nih kalau lo gue hadirin lagi kayak kejadian itu, perasaan lo gimana sih? Perasaan gue sih agak ngenes sih. Masih kayak ya ini ya berarti. Cuma akhirnya ya itu proses untuk menerimanya itu kan, ya udahlah itu kan udah waktu tahun 2008 gue ada keinginan itu gitu. Sekarang udah 2024 nih, dan intinya apa sih yang mau lo dapet? Pembelajaran baru kan, atau network baru kan, dan itu kan bisa lo lakuin juga sekarang. Lebih ke itu sih. Iya. Udah terganti lah ya Anda. Iya, kayak ada banyak Ada cara. banyak cara, nggak hanya yang kita fokuskan itu gitu. Yang penting intentionnya apa. Iya, benar-benar. Nah makanya tuh clear intention tuh penting banget ya, Iya. supaya lo tuh nggak attach sama satu cara doang. Benar. Kalau intentionnya itu misalnya cara ini nggak bisa, Ternyata bukan ada berarti lo banyak gagal. cara lain kok gitu. Iya. Yes. Wah itu juga menurut Itu gue dalam sih buat gue. itu ngebantu sih menurut gue untuk mengatasi yang namanya kegagalan gitu. Iya. Gagal apanya nih? Orang intentionnya masih ada. Gagal tuh kan cuma caranya Satu doang cara menuju aja. ke situ. Bener. Gue juga baru sadar ini sekarang. Oh. Makanya clear intention Iya, itu penting. Itu lo nggak akan nemuin kegagalan sih di situ kalau emang udah clear ya. Iya bener. Kalau lo udah kayak netapin tujuan lo apa, Iya. bener-bener fokus di situ gitu. Dengan cara apapun mungkin lo akan dibawa ke intention lo gitu. Iya, dan yang kemarin yang lo anggap gagal itu emang sekedar proses untuk mengasah diri lo aja biar lebih kuat. Dan ngetes kayak bener gak sih ini yang lo mau. Emang cuma sampai situ doang? Iya bener. Cuma sampai lo berangkat ke luar negeri terus S2 gitu? Ya. Bukan itu, Bukan emang itu, itu. iya. Buktinya sampai sekarang lo masih tetap bertahan hidup gitu. Lo Dan masih lo kayak tetap belajar kan Nda. yes benar. Tambah ilmu terus. Terus upgrade diri. Iya. Kan emang intentionnya untuk S2 kan itu kan. Iya benar. Iya. Nggak cuma dengan yang itu gitu, dan bahkan mungkin bisa juga dilakuin lagi dengan intention yang lebih clear gitu. Tetap misalnya berangkat gitu kan sekolah di luar negeri, tapi dengan intention yang lebih clear, tujuannya mau kemana sih. Dan Benar. justru malah jadi lebih efektif secara cost dan lain-lain ya nggak Iya, sih? iya. Iya. Oke, lanjut. Healing quote favorit lo nih. Oh, Apakah ini, itu? Gue seneng banget sama Tori Amos. Jadi gue waktu itu baca wawancaranya dia, terus dia ngomong gini, healing for me is being able to sit next to the butcher and say yes, I'm sitting next to the butcher now, instead of saying there is no butcher. Oh. Jadi kayak yang tadi gue bilang tentang healing itu apa buat gue gitu. Ketika lo udah berani mengakui kalau ini tuh luka-luka gue gitu. Bukannya gue kayak enggak kok denying itu gitu. Tapi ketika gue udah berani ngakuin ini luka-luka gue dan gue nggak halu gitu, itu menurut gue kayak ya you are one step closer to heal gitu.
Oke, berarti itu titik awal pentingnya tuh di situ ya, berani mengakuinya Berani mengakui, itu. iya. Makanya lo di chapter pertama lo, my name was people pleaser. Kayak gila berani banget nih orang ngaku gitu. Gak semua orang kan gitu. Tapi ketika lo mau mengakui justru menurut gue itu bisa jadi pembelajaran untuk orang lain juga. Yang tadinya gak sadar jadi sadar. Yang tadinya sadar jadi kayak ngerasa oke, lebih tervalidasi lagi gitu kan. Kalau it's okay loh. Itu emang perasaan yang apa ya, yang lumrah gitu. Manusia merasakan itu sebagai part of pertumbuhan dirinya gitu. Iya. Dan mungkin emang budaya people pleasing itu memang ada, apalagi di Indonesia kan gitu. Iya, Jadi benar. kayak lebih apa ya, pemahamannya lebih dalam lagi ya tentang si people pleasing itu sendiri. Iya. Nah selanjutnya ada gak nih yang pengen lo sampein ke anak muda nih atau your younger self gitu? Silakan. Gak semua hal perlu kamu iyain. Dan it's okay to be you, walaupun mungkin saat ini kamu ngerasa gak keren gitu. Oke, oh thank you so much ya nih udah main ke podcast Anthem, udah sharing banyak tentang your self development gitu, your healing journey juga, dan cerita banyak tentang bukunya. Yang mana ini bisa didapatkan di mana nih? Cerita dong. Share dong. Bisa didapetin di Gramedia atau di online shop di mana aja. Oke, di e-commerce mana aja Di ya? e-commerce mana aja. Let me give you hug. Selamat datang kembali di rumah yang ada dalam dirimu sendiri. Yes. Wah, ini buku bener-bener menemani banget. Apalagi buat lo yang ngerasa lagi di dalam proses transformasi diri gitu kan. Mungkin baru kenal juga istilah people pleaser. Dan kok kayak resonate banget ya, perjanjian gue kayak gitu ya. Nah, lo bisa merefleksikan diri dengan baca buku ini. Ini buku bisa jadi part of healing activity sih menurut gue ya. Yes. Karena juga ada activity pages-nya juga. Jadi kayak kamu bisa cek udah sampai mana sih proses healing kamu, perjalanan kamu. Tuh ini ada yang hal-hal apa aja yang buat aku bahagia gitu. Yang tadi gue tanyain juga ke lo kan. Terus dia tuh waktu ngirimin ke gue ada ini untuk batas buku gak sih? Salah ya? Kayak postcard ini gitu. postcard, ini postcard. Pembatas buku makanya lebar banget ya. Gue tadi mau bilang postcard antara postcard atau pembatas buku. Tapi bisa juga jadi pembatas buku kan? Bisa. Gitu. Sayang postcardnya buat gue aja sendiri. Gak mau bagi-bagi ya. Terus ada ini juga. Ya itu bookmark. Oh ini bookmarknya? Iya itu bookmarknya. Aku belum buka yang ininya malah. Coba kita buka. Kayak magnet gitu. Oh gitu, ya udah kalau gitu ini akan aku kirim ya untuk siapapun ini orang yang aku cintai sih gitu. Terus ini, oh ini ada magnetnya, Oke. Kok gue baru sekali sih ngeliat bookmark kayak gini, jadi gini ya, gitu. Salah ya gue, gimana? Jadi bisa dijepit. Oh gitu. Terus ini buat tempatnya dia doang. Tempatnya aja. Oh gitu lucu. Oh lucu banget lo ada bookmarknya, ada magnetnya gitu. Oke, thank you so much ya nih. Gila gue happy banget dari tadi di rumah. Gue sebelum berangkat gue dandan segala macam. Itu gue udah kayak gila udah lama nih gak ketemu Nini. Udah lama banget. Iya makanya. Thank you banget ya udah datang ke sini. Semoga perjalanannya seru terus gitu. Rencana-rencana lo ke depan berjalan dengan lancar. Amin. Buku keduanya bisa segera dirilis. Amin. Gitu. Kira-kira kapan sih? Ada gak kayak mungkin plan-plan gitu? Mungkin next year. Next year ya? Yeah. Oke, can't wait banget karena berkaitan dengan topik yang sangat gue suka ini self development. Dan semoga lo bisa datang lagi ke sini nih untuk ceritain tentang buku kedua lo. Amin. Yes. Dan semoga karya lo itu juga semakin berdampak nih untuk pertumbuhan kesadaran diri orang-orang yang membacanya gitu. Mudah-mudahan ya bisa menyentuh hati-hati yang lain. Makanya sebelum buku keduanya rilis dibaca dulu buku pertamanya ini ya. Dan bisa expand terus. Amin. Amin. Silakan kalau kamu ada yang mau sharing juga tentang perjalanan dalam mengenal diri sendiri lebih dalam lagi, boleh banget di kolom komen ditulis ya. Atau mungkin seputar apapun yang kita obrolin tadi nih, kayak ada juga yang relate atau resonate sama kamu gitu, silakan tulis di kolom komen. Kalau gitu Nininya pamit atau Stefaninya pamit. Lo lebih nyaman dipanggil apa Nini?
Nini is okay. Oke, jangan lupa follow Instagram dia @manini_mamonto. Andrea juga pamit kalau gitu. See you again on the next episode of Anthem, Andari and the Theater of the Mind. Bye.